Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 491. Demikian Nyi Citra Jati diseret keluar dari bilik itu, ia pun berkata kepada Rara Wulan. Ikut saja, Enduk. Sampai ke halaman. Perempuan yang menyeretnya itu justru berhenti. Dengan kasar perempuan itu bertanya. Apa maksudmu, heh? Aku ingin memberitahu kepada anak perempuanku agar ia tidak bertahan. Ia akan kesakitan, karena rambutnya itu. Jika anakmu tidak terlalu liar, aku tidak akan menyakitinya, sahut perempuan yang menarik rambut Rara Wulan. Namun Rara Wulan tanggap pernyataan ibunya. Nyi Citra Jati ingin melepaskan diri setelah mereka berada di halaman. Agaknya Nyi Citra Jati memilih tempat yang lebih luas dari ruangan di dalam rumah itu. Beberapa saat kemudian mereka sudah keluar dari pintu butulan rumah itu. Di halaman itu telah siap sebuah pedati yang akan dipakai untuk membawa Rara Wulan ke Kepuh. Kau harus naik ke pedati itu. Tangan dan kakimu akan diikat. Jika kau meronta atau berteriak, maka akibatnya akan menjadi sangat buruk bagimu. Rara Wulan yang masih dipegang rambutnya itu mengikut saja sampai ke belakang pedati itu. Namun tiba-tiba ia berkata, Nyi, sudah aku katakan, aku tidak mau pergi ke Kepuh. Jangan paksa aku. Diam. Kau tidak mempunyai pilihan. Rara Wulan tidak menjawab lagi. Ia sudah menahan diri sampai jantungnya hampir meledak. Tiba-tiba saja sikunya telah menghantam lambung perempuan yang menarik rambutnya itu. Serangan itu benar-benar tidak terduga. Karena itu, maka perempuan itu pun terdorong surut. Dengan serta-merta tangannya yang memegangi rambut Rara Wulan pun terlepas. Rara Wulan melangkah surut selangkah. Di benahinya rambutnya yang berderai. Kau gila, perempuan liar, geram perempuan yang lambungnya kesakitan. Kau mencoba melawan, heh? Rara Wulan justru tertawa. Katanya. Sebenarnya aku sudah siap melakukannya di bilik itu. Tetapi ibuku lebih senang kita bermain-main di tempat yang lebih luas. Karena itu aku biarkan kau menarik rambutku sampai ke halaman ini. Tetapi apa yang kau lakukan itu sudah cukup. Kau kira aku tidak merasa sakit dengan tingkahmu? Bukan hanya badanku, tetapi juga hatiku. Perempuan itu benar-benar heran melihat sikap Rara Wulan. Apalagi pada saat yang bersamaan, Nyi Citra Jati telah merenggut tangannya pula sambil berkata. Sudahlah. Biarkan kami pergi. Jangan ganggu kami lagi. Pergi? Begitu saja kau akan pergi, bertanya perempuan yang telah menyeret Nyi Citra Jati. Ya. Kami berdua akan pergi. Kenapa? Apakah kau juga sudah gila seperti anakmu? Kami bawa kau berdua kemari dalam rangkaian kerja yang kami lakukan. Begitu enaknya kau akan pergi. Kau umpankan anakku kepada iblis yang bernama Kuda Sembada itu agar kau dan kawan-kawanmu dapat menjadi keluarga dari perguruan Kedung Jati yang besar itu? Itu satu mimpi buruk, Nyi. Setelah umpan yang kau berikan diterima oleh Kuda Sembada, maka kau akan dilempar ke tempat sampah. Gila. Kau tahu apa tentang perguruan Kedung Jati? Kau kira aku tidak mengenal perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Kisah Balintang yang memiliki tongkat baja putih itu? Dari mana kau tahu? Sudahlah. Biarkan kami pergi. Tiba-tiba saja perempuan itu bersuit nyaring. Nampaknya ia telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya yang ada di rumah itu. Selain dua orang laki-laki yang berdiri dekat pedati itu, beberapa orang laki-laki telah keluar dari rumah itu. Ternyata dua di antara empat laki-laki yang datang bersama kedua orang perempuan itu ada pula di rumah itu. Selebihnya beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Nyi Citra Jati dan Rara Wulan. Kedua orang perempuan ini menjadi gila, geram salah seorang perempuan itu. Mereka berniat untuk melawan atau lari. Karena itu, jaga agar keduanya tidak dapat lari. Kami berdua akan memberi mereka sedikit peringatan, agar mereka tidak mencoba untuk melawan kehendak kami. Rara Wulan tertawa pula. Katanya. Ternyata kalian berdua masih juga mempunyai harga diri, Nyi. Kalian tidak minta bantuan kawan-kawanmu untuk beramai-ramai menangkap aku dan ibuku. Tetapi kalian berdualah yang akan mencobanya. Setan betina. Jangan menyesali nasibmu yang buruk. Kau akan aku lempar ke sarang serigala lapar. Kau tidak akan berani melakukannya.
Kuda Sembada Senja nanti akan datang dan menyeret kalian berdua untuk dilemparkan ke sarang macan kumbang. Kedua perempuan itu menjadi tidak sabar lagi. Mereka segera bersiap untuk memaksa Rara Wulan dan Nyi Citra Jati. Tetapi Rara Wulan dan Nyi Citra Jati pun telah bersiap pula. Dising-singkannya kain panjangnya. Di bawah kain panjangnya, ternyata keduanya mengenakan pakaian khusus mereka. Perempuan-perempuan gila, geram perempuan yang menarik rambut Rara Wulan. Siapakah sebenarnya kalian berdua, heh? Rara Wulanlah yang menjawab. Bukankah aku perempuan dari Grobogan? Yang sengaja kau jemput karena aku sangat merindukan Raden Kuda Sembada, meskipun aku belum pernah melihat wajahnya. Cukup, bentak perempuan itu. Katakan, siapa namamu? Rara Wulan tertawa. Namun ia pun menjawab. Namaku Arasasi. Kau pernah mendengar? Namamu tidak ada artinya. Tetapi bukankah kau bertanya tentang namaku itu? Ya. Dan siapa nama ibumu itu? Nyi Citra Jatilah yang menyebut. Namaku tidak ada artinya. Buat apa kau menanyakannya? Aku hanya ingin tahu, siapakah nama perempuan yang telah aku bunuh di tempat ini. Pedati itu akan membawa mayat kalian berdua dan akan kami lemparkan ke padang perdu, agar menjadi makanan binatang buas serta burung-burung pemakan bangkai. Tetapi Rara Wulan pun menyahut. Bagaimana menurut pendapatmu, jika kalian berdua sajalah yang dimuat di pedati itu? Cukup, bentak perempuan yang menyeret Nyi Citra Jati. Sekarang bersiaplah untuk mati. Rara Wulan dan Nyi Citra Jati tidak menjawab lagi. Tetapi mereka pun segera mempersiapkan diri. Kedua orang perempuan yang menculik Rara Wulan dan Nyi Citra Jati itu pun segera bergeser. Tiba-tiba saja seorang dari mereka telah meloncat menyerang Rara Wulan. Dengan tangkasnya Rara Wulan menghindari serangan itu. Tangan perempuan yang terjulur mengarah ke dada Rara Wulan itu tidak menyentuh sasaran. Rara Wulan sempat mengelak dengan bergeser ke samping sambil memiringkan tubuhnya. Namun dalam pada itu, kaki Rara Wulanlah yang telah terjulur. Lawannya tidak menduga sama sekali bahwa Rara Wulan mampu bergerak demikian cepat. Karena itu, maka perempuan itu terlambat menghindar. Kaki Rara Wulan pun telah mengenai lambung perempuan itu hingga terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja perempuan itu kehilangan keseimbangan. Namun untunglah bahwa ia masih mampu mempertahankan keseimbangannya. Sementara itu Nyi Citra Jati pun tertawa sambil berkata, "Nah, dalam sekilas kau dapat melihat, apa yang akan terjadi dengan kau dan perempuan itu. Iblis kau! Seandainya benar kau memiliki ilmu yang tinggi, apakah kau tidak melihat orang-orang yang mengelilingimu? Mereka akan membantaimu seperti membantai kucing sakit-sakitan. Bukankah kau mempunyai harga diri sehingga kau akan turun ke arena seorang melawan seorang? Persetan kau!" Nyi Citra Jati tidak sempat menjawab. Perempuan yang marah itu telah meloncat menyerangnya. Kakinya terjulur lurus mengarah langsung ke wajah Nyi Citra Jati. Serangan yang bagus. Nyi Citra Jati hampir berteriak. Namun Nyi Citra Jati itu sempat merendahkan dirinya, sehingga serangan kaki itu sama sekali tidak mengenainya. Namun perempuan itu pun bergerak dengan cepat pula. Kakinya yang tidak mengenai tubuh lawannya itu pun segera berputar. Demikian kaki itu menyentuh tanah, maka kakinya yang satu lagi segera terangkat. Tubuh perempuan itu membelakangi Nyi Citra Jati, sementara kedua tangannya bertumpu di tanah. Tetapi Nyi Citra Jati melihat serangan itu pula. Sekali lagi ia bergeser ke samping, sehingga serangan lawannya itu pun tidak mengenainya pula. Namun demikian lawannya itu berdiri tegak, maka Nyi Citra Jati telah meloncat dengan tangkasnya. Tubuhnya berputar, sementara kakinya terayun dengan derasnya. Terdengar jerit tertahan. Kaki Nyi Citra Jati telah menyambar kening perempuan itu, sehingga perempuan itu terpelanting jatuh berguling di tanah. Kecepatan gerak Nyi Citra Jati sangat mengejutkan lawannya dan bahkan orang-orang yang menyaksikannya. Ternyata kedua orang perempuan yang diculik di pasar itu bukan perempuan kebanyakan. Mereka adalah perempuan yang memiliki kemampuan olah kanuragan. Bahkan kedua orang perempuan yang telah menculiknya itu segera mengetahui bahwa kedua orang perempuan itu memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Karena itu maka keduanya tidak mau terlambat. Mereka juga tidak mau terlalu banyak kehilangan waktu, karena mereka harus segera sampai di Kepuh. Perempuan ini benar-benar liar, berkata kedua orang perempuan yang menculiknya itu di dalam hati. Namun mereka justru ingin tahu, apakah dengan demikian Raden Kuda Sembada akan semakin senang karenanya.
Karena itu, maka perempuan yang menyeret Nyi Citra Jati keluar dari bilik itu pun segera memberikan aba-aba. Jangan biarkan kedua orang perempuan liar ini terlalu lama bertingkah. Raden Kuda Sembada tentu telah menunggu. Beberapa orang laki-laki yang berada di halaman itu pun segera bergerak. Mereka pun menyadari bahwa kedua orang perempuan itu bukan perempuan kebanyakan. Tetapi mereka bersama-sama tentu tidak akan mengalami kesulitan menangkapnya. Dalam pada itu, Rara Wulan dan Nyi Citra Jati yang melihat beberapa orang laki-laki bergerak mendekati mereka dari segala arah itu pun segera mempersiapkan diri pula. Bagaimanapun juga jumlah mereka yang terlalu banyak itu harus dihadapi dengan hati-hati. Sejenak kemudian, maka Nyi Citra Jati dan Rara Wulan pun telah terkepung. 2 orang perempuan, 2 orang laki-laki yang menyiapkan pedati, serta 4 orang laki-laki yang keluar dari dalam rumah itu, termasuk 2 orang laki-laki yang pernah dilihat oleh Nyi Citra Jati dan Rara Wulan sebelumnya. 8 orang, desis Nyi Citra Jati yang berada di dalam kepungan bersama Rara Wulan. Ya, Ibu, desis Rara Wulan. Kita hadapi mereka berpasangan. Kita tidak usah mengambil jarak. Baik, Ibu. Namun sebelum mereka terlibat dalam pertempuran selanjutnya, Nyi Citra Jati dan Rara Wulan melihat 2 orang laki-laki berdiri sejenak di regol halaman rumah itu. Bahkan beberapa saat kemudian, keduanya telah melangkah masuk. Orang-orang yang mengepung Nyi Citra Jati dan Rara Wulan itu pun melihat mereka pula. Seorang di antara beberapa orang laki-laki yang mengepung Nyi Citra Jati dan Rara Wulan itu pun bertanya, "Siapakah kalian, heh?" Tetapi 2 orang di antara beberapa orang laki-laki itu telah pernah melihat mereka. Mereka adalah keluarga kedua orang perempuan yang ada di dalam kepungan itu. "Jadi kalian akan ikut campur?" bertanya salah seorang dari kedua orang laki-laki itu. "Nasib kalian semuanya ternyata memang buruk. Kami tidak mempunyai pilihan lain. Kami harus membunuh kalian semuanya. Berempat, agar untuk selanjutnya kalian tidak akan mengganggu kami lagi." "Kau kenal mereka?" bertanya kawannya. "Tidak. Tetapi aku pernah melihat mereka. Aku tahu mereka adalah keluarga kedua orang perempuan liar ini. Jika demikian, kita harus membinasakan mereka pula. Mereka tentu akan melibatkan diri jika kita bunuh kedua orang perempuan ini. Kecuali jika mereka pengecut." Namun Ki Citra Jati itu menjawab, "Kami tidak akan ikut campur, Kisanak. Kecuali jika keadaan memaksa." "Apa maksudmu?" bertanya laki-laki yang bertubuh raksasa. 2 orang perempuan itu akan dapat mengatasi kesulitan mereka. Aku datang sekedar untuk menonton." "Gila. Kau terlalu sombong. Kau akan melihat akibat kesombonganmu itu." Ki Citra Jati tertawa. Namun kemudian Ki Citra Jati itu justru berdiri bersandar sebatang pohon di halaman, sementara Gelagah Putih berdiri di sebelahnya. Nyi Citra Jati yang berada di dalam kepungan itu pun berdesis. "Ayahmu mulai mengganggumu, Sasi. Nampaknya suamimu pun dijalari sikap ayahmu itu." Rara Wulan sempat tersenyum. Katanya, "Tetapi kehadiran mereka membuat hatiku semakin tenang, Ibu." Nyi Citra Jati itu pun tersenyum. Katanya, "Marilah kita tunjukkan kepada ayah dan suamimu bahwa kita dapat menyelesaikan persoalan ini tanpa mereka." Rara Wulan tertawa pendek. "Apa yang kalian tertawakan?" teriak perempuan yang menarik rambut Rara Wulan. Jawab Rara Wulan ternyata menyakiti hatinya. Kau justru menjadi kebingungan." Perempuan itu tidak menunggu lebih lama lagi. Jantungnya yang bagaikan disengat api itu telah membuatnya semakin marah. Karena itu maka ia pun berteriak, "Tangkap! Hidup atau mati? Kalau kau bunuh aku, berarti kau tantang Kuda Sembada. Aku tidak peduli." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Orang-orang yang mengepung Nyi Citra Jati dan Rara Wulan pun segera berloncatan menyerang. Namun Nyi Citra Jati dan Rara Wulan sudah siap. Bahkan mereka ingin menunjukkan kepada Ki Citra Jati dan Gelagah Putih, bahwa mereka berdua dapat menyelesaikan lawan-lawannya, meskipun mereka harus mengerahkan kemampuan mereka. Nyi Citra Jati dan Rara Wulan menyambut serangan-serangan itu dengan kemampuan mereka yang tinggi. Dengan cepat keduanya menyerang kedua orang perempuan yang bersama-sama beberapa orang laki-laki mengepungnya. Serangan Nyi Citra Jati dan Rara Wulan datang begitu tiba-tiba. Tangan Rara Wulan telah menghentak dada, sementara kaki Nyi Citra telah mengenai lambung.
Kedua orang perempuan itu terkejut sekali sehingga mereka tidak mampu mengelak sama sekali. Karena itu, serangan-serangan itu telah mengguncang pertahanan mereka. Perempuan yang lambungnya dikenai kaki Nyi Citra Jati itu terdorong beberapa langkah surut. Betapapun ia berusaha untuk bertahan, namun akhirnya perempuan itu pun telah terjatuh pula. Meskipun ia berhasil dengan cepat melenting berdiri, tetapi lambungnya telah tersengat perasaan nyeri. Dalam pada itu, maka beberapa orang laki-laki yang berdiri mengepung kedua orang perempuan itu telah bergerak hampir serentak. Sebagian dari mereka menyerang Nyi Citra Jati. Sebagian lagi menyerang Rara Wulan. Pertempuran menjadi semakin sengit. Baik Nyi Citra Jati maupun Rara Wulan harus bertempur melawan beberapa orang. Masing-masing di antara lawan mereka terdapat seorang perempuan. Untuk melawan beberapa orang bersama-sama, maka Nyi Citra Jati dan Rara Wulan tidak lagi dapat bermain-main. Mereka benar-benar harus meningkatkan ilmu mereka. Beberapa orang laki-laki dan perempuan itu bukannya orang yang tidak berilmu. Mereka merasa bahwa ilmu mereka sudah cukup memadai untuk dapat bergabung dalam sebuah perguruan besar yang disebut Perguruan Kedung Jati. Rara Wulan harus berloncatan dengan cepat untuk menghindari serangan-serangan yang datang susul-menyusul seperti ombak di lautan. Namun tubuh Rara Wulan seakan-akan menjadi semakin ringan. Kakinya bagaikan tidak berpijak di atas tanah. Rara Wulan tidak hanya sekedar berloncatan menghindar. Tetapi sekali-sekali, Rara Wulan pun telah menyerang lawannya pula. Lawan-lawannya sama sekali tidak membayangkan bahwa perempuan yang diculik di pasar tanpa perlawanan itu ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Mereka pun kemudian menyadari bahwa perempuan itu dengan sengaja membiarkan diri mereka dibawa ke rumah itu untuk mengetahui siapakah yang telah berusaha menculik mereka itu. Tetapi kesadaran itu datang terlambat. Perempuan muda itu telah terlanjur menyingsingkan kain panjangnya dan bertempur dengan gerak yang sangat cepat, seperti seekor burung sikatan yang berburu belalang di rerumputan. Perempuan yang telah menarik rambut Rara Wulan itu menjadi semakin kesulitan. Rasa-rasanya ia tidak lagi mempunyai ruang gerak, meskipun beberapa orang laki-laki membantunya, namun setiap kali serangan Rara Wulan telah mengenai tubuhnya. Rara Wulan sendiri tidak dapat menghindari semua serangan dari lawannya. Sekali-sekali serangan lawannya telah menyentuh tubuhnya. Tetapi daya tahan Rara Wulan yang tinggi mampu mengatasi sentuhan-sentuhan serangan itu, sehingga ia tidak merasa terlalu kesakitan. Sekali-sekali Rara Wulan menyeringai menahan nyeri. Namun kemudian rasa sakit itu pun mampu diatasinya. Perempuan yang telah menarik rambutnya itu benar-benar mengalami kesulitan. Ia tidak sempat menghindari serangan Rara Wulan yang keras sekali menghantam pundaknya, sehingga tubuh perempuan itu bagaikan diputar pada sumbunya, kemudian terlempar jatuh di tanah. Hampir saja kepalanya membentur batang pohon yang dipergunakan Ki Citra Jati untuk bersandar. Ki Citra Jati dengan tangkasnya menyambar kepala dan meletakkannya di atas tanah. Hati-hati sedikit, Nyi, berkata Ki Citra Jati. Jika kepalamu membentur pohon itu, maka tamatlah riwayatmu. Sekeras-keras tulang kepala, tentu masih lebih keras batang pohon itu. Wajah perempuan itu menjadi panas bagaikan terpanggang di atas api. Dengan cepat ia mencoba melenting berdiri. Namun ternyata ia harus berdesah menahan sakit di pundaknya. Kalau kau sudah letih, beristirahatlah, Nyi. Perempuan itu menggeram. Dengan serta-merta ia pun menyerang Ki Citra Jati. Namun serangannya tidak menyentuh apa-apa. Perempuan itu menjadi semakin marah. Namun kemarahannya akan ditumpahkannya kepada perempuan muda yang telah diculiknya itu. Perempuan binal itu akan mati. Ki Citra Jati tidak menjawab. Ia pun tidak menghalangi ketika perempuan itu berlari-lari kecil, kembali memasuki lingkaran pertempuran. Sementara itu Nyi Citra Jati pun telah membuat lawan-lawannya mengalami kesulitan. Setiap kali, berganti-ganti lawannya terlempar dari arena dan jatuh berguling di tanah. Namun mereka pun segera bangkit lagi dan memasuki arena pertempuran kembali. Namun serangan-serangan mereka tidak banyak berarti bagi Nyi Citra Jati yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Setiap kali serangan-serangan Nyi Citra Jati justru telah mengenai lawannya. Tetapi Nyi Citra Jati itu seakan-akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Rara Wulan yang menjadi sasaran langsung dari orang-orang yang menculiknya itu. Namun dalam pada itu, mereka yang bertempur di halaman itu tidak menyadari bahwa seorang laki-laki telah keluar lewat pintu butulan dengan diam-diam, menuntun seekor kuda. Namun Ki Citra Jati dan Gelagah Putih masih sempat mendengar derap kaki kuda yang berlari,
menyusuri jalan sempit di sebelah dinding halaman rumah itu. Kau dengar derap kaki kuda, Gelagah Putih? Bertanya Ki Citra Jati. Ya, Ayah. Ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Ya, Ayah. Mungkin pertempuran ini akan berkembang. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berdesis. Padukuhan ini agaknya sebuah padukuhan yang aneh, Gelagah Putih. Kenapa? Atau mungkin karena padukuhan ini terletak di Kademangan Wirasari, maka setiap orang tidak menghiraukan keadaan orang lain. Mereka tidak ingin terlibat ke dalam kesulitan dengan mencampuri persoalan yang bukan persoalannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Rasa-rasanya memang tidak ada yang menghiraukan. Apa yang telah terjadi di halaman rumah itu? Mungkin karena halaman rumah itu luas, sehingga tetangga-tetangganya tidak mendengar apa yang telah terjadi. Apalagi di sebelah kanan rumah itu terdapat sebuah jalan kecil yang bermuara pada jalan yang lebih besar di depan rumah itu. Atau seperti yang dikatakan oleh Ki Citra Jati, orang-orang padukuhan itu tidak peduli, atau sengaja tidak mau mencampuri persoalan orang lain karena berbagai macam alasan. Dalam pada itu, pertempuran yang terjadi di halaman rumah itu pun menjadi semakin sengit. Ki Citra Jati dan Rara Wulan menjadi semakin garang bagi lawan-lawannya. Setiap kali terdengar keluhan tertahan, umpatan kasar dan teriakan kesakitan. Lawan-lawan mereka pun jatuh bangun oleh serangan-serangan kedua orang perempuan itu. Semakin lama keadaan lawan-lawan Nyi Citra Jati dan Rara Wulan pun menjadi semakin sulit. Serangan-serangan Nyi Citra Jati dan Rara Wulan semakin lama menjadi semakin berbahaya. Sebenarnya lah Nyi Citra Jati dan Rara Wulan pun akhirnya menjadi muak melihat orang-orang yang bertempur bersama melawan mereka berdua. Karena itu maka serangan-serangan mereka pun menjadi semakin menentukan. Seorang laki-laki yang bertubuh kekurus-kurusan, telah terpelanting dan membentur bebatur rumah. Kepalanya terasa menjadi pening. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka rasa-rasanya semuanya pun berputar. Kepalanya terasa nyeri dan darahnya yang hangat pun meleleh dari luka di kepalanya. Belum lagi orang itu mampu memperbaiki keadaannya serta turun kembali ke arena. Seorang laki-laki yang bertubuh agak gemuk dengan ototnya yang menonjol di permukaan kulitnya, berteriak kesakitan. Rara Wulan yang meloncat sambil memutar tubuhnya, kakinya telah terayun menghantam kening. Laki-laki itu terlempar ke samping beberapa langkah. Namun kemudian ia pun jatuh berguling. Laki-laki itu tidak segera mampu bangkit berdiri. Tulang punggungnya terasa seakan-akan telah menjadi retak. Demikianlah. Seorang demi seorang lawan-lawan Nyi Citra Jati dan Rara Wulan pun berjatuhan. Namun ternyata Rara Wulan sengaja masih membiarkan perempuan yang menarik rambutnya memberikan perlawanan. Nyi Citra Jati pun melihat bahwa Rara Wulan agaknya dengan sengaja membiarkan perempuan itu masih tetap bertempur di antara lawan-lawannya yang tersisa, sehingga Nyi Citra Jati pun masih juga membiarkan perempuan itu bertempur terus. Nyi Citra Jati pun akhirnya mengetahui maksud Rara Wulan. Ia ingin membiarkan perempuan yang menarik rambutnya itu menjadi satu-satunya lawannya yang masih mampu bertahan, untuk berhadapan seorang melawan seorang. Nyi Citra Jati pun akhirnya juga memutuskan di dalam hatinya untuk melemparkan lawan-lawannya yang lain, kecuali seorang perempuan, dari arena pertempuran. Sebenarnya lah laki-laki yang bertubuh raksasa itu pun akhirnya terpelanting juga dari arena. Ketika dengan serta-merta ia bangkit berdiri, maka kaki Nyi Citra Jati terjulur lurus ke dadanya. Terdengar laki-laki bertubuh raksasa itu mengaduh. Rasa-rasanya dadanya telah tertindih oleh segumpal batu hitam yang dilemparkan dari teritisan rumah itu ke dadanya. Ketika laki-laki itu sekali lagi terbanting jatuh, maka dirasanya nafasnya seakan-akan telah terputus. Demikian pula lawan Rara Wulan. Satu demi satu mereka terlempar dari arena dan tidak bangkit lagi. Yang tinggal kemudian adalah dua orang perempuan. Seorang yang menarik rambut Rara Wulan, sedangkan yang seorang lagi yang telah menyeret Nyi Citra Jati keluar dari ruangan. Nah, kita berhadapan lagi seorang dengan seorang, geram Rara Wulan. Kita akan membuat perhitungan khusus. Kau atau aku yang akan terbaring di halaman ini. Wajah perempuan yang menarik rambutnya itu menjadi pucat. Keringat dingin mengalir dari seluruh tubuhnya. Sementara Nyi Citra Jati pun berkata kepada perempuan yang masih bertempur melawannya. Nah, kita pun tidak akan diganggu oleh siapa-siapa lagi. Marilah, arena ini akan menjadi milik kita berdua.
Sementara anakku biar membawa lawannya menyingkir, menjauhi arena yang akan kita pergunakan untuk bertempur sampai batas akhir. Perempuan itu pun tidak menjawab pula. Tetapi terasa darahnya seakan-akan menjadi semakin sendat. Kau tidak mempunyai pilihan, berkata Nyi Citra Jati. Melawan atau tidak melawan, aku akan menyerangmu dan menghancurkan pertahananmu. Kau dan perempuan itu telah menculik aku dan anak perempuanku. Sekarang, kau dan perempuan itu harus bertanggung jawab. Sampai berapa tinggi ilmu kalian sehingga kalian berani menculik kami berdua, dan mengumpankan anak perempuanku kepada orang yang menyebut dirinya kuda sembada itu. Tubuh perempuan itu mulai gemetar. Sementara Rara Wulan pun berkata, dosa kalian jauh lebih besar dari semua laki-laki yang sudah terbaring, tidak dapat bangkit lagi. Apalagi memberikan perlawanan. Kedua orang perempuan itu merasa tidak mempunyai harapan lagi. Melawan pun mereka tidak akan mampu. Bersama-sama beberapa orang laki-laki, keduanya tidak dapat mengalahkan ibu dan anak perempuannya yang mereka culik dari Pasar Wirasari. Penyesalan yang dalam telah mengguncang jantung mereka. Tetapi semuanya sudah terlambat. Kedua orang perempuan yang telah mereka culik itu nampaknya benar-benar mendendam kepada mereka berdua. Justru karena itu, maka dalam pertempuran itu mereka berdua telah disisakan. Beberapa saat lamanya kedua orang perempuan yang menculik Nyi Citra Jati dan Rara Wulan itu berdiri dengan tegangnya. Mereka tinggal menunggu akhir dari permainan mereka yang gagal. Namun tiba-tiba saja Rara Wulan pun berkata, jika kalian berdua bersedia minta maaf kepada kami, maka kami akan memaafkan kalian. Tetapi dengan janji, bahwa kalian tidak akan melakukan hal yang sama. Aku tidak berkeberatan kalian menyatakan diri masuk ke dalam lingkungan perguruan Kedung Jati, jika Ki Sabalintang menyetujuinya. Tetapi tingkah laku kalian, cara kalian untuk masuk ke dalam perguruan Kedung Jati, adalah cara yang paling buruk yang aku ketahui sampai sekarang. Siapakah kalian sebenarnya, Kisanak? Bertanya salah seorang perempuan itu dengan suara yang bergetar. Kami berdua minta maaf atas kelancangan kami. Kami sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melawan kalian berdua. Bagaimana dengan kau? Bertanya Rara Wulan kepada perempuan yang seorang lagi. Aku juga minta maaf. Satu cara yang baik untuk melepaskan diri. Apapun yang kau lakukan jika kau kami bebaskan, tentu akan lebih baik daripada jika kami membunuh kalian. Kami berjanji, berkata seorang di antara mereka dengan nada suara yang sangat dalam. Tetapi Rara Wulan tertawa. Katanya, orang-orang seperti kalian ini tidak akan pernah menepati janji. Meskipun demikian, kali ini kami akan melepaskan kalian. Kami akan pergi. Kami akan menunggu apa yang kalian lakukan kemudian. Namun tiba-tiba saja seorang di antara kedua orang perempuan itu bertanya. Apakah kalian berdua dari perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Ki Sabalintang? Kalian melihat bagaimana aku bertempur melawan, kalian? Apakah kalian tidak melihat unsur gerak dari perguruan Kedung Jati? Kedua orang perempuan itu termangu-mangu. Namun seorang yang bertubuh kekurus-kurusan, berusaha untuk bangkit berdiri. Dengan suara yang berat ia pun berkata, ya, aku melihat unsur gerak dari perguruan Kedung Jati. Meskipun aku tidak terlalu memahaminya, tetapi aku melihatnya. Tiba-tiba saja seorang di antara kedua orang perempuan itu berlutut di hadapan Rara Wulan sambil berkata, aku mohon ampun. Aku tidak tahu dengan siapa kami berhadapan. Rara Wulan justru bergeser surut ketika perempuan yang lain pun berlutut pula di hadapannya. Kepada Nyi Citra Jati, Rara Wulan itu pun berkata, marilah. Kita pergi, Ibu. Nyi Citra Jati membenahi kain panjangnya sejenak, demikian pula Rara Wulan. Kemudian kepada kedua orang perempuan itu ia pun berkata, ingat, namaku Arasasi. Jika kau bertemu dengan Ki Sabalintang, katakan bahwa kami belum dapat menemuinya. Pada kesempatan lain, kami akan datang kepadanya. Seorang dari kedua orang perempuan itu pun berkata, kami akan mengatakannya. Tetapi apakah kami akan pernah mendapat kesempatan bertemu dengan Ki Sabalintang? Bukankah itu urusan kuda sembada? Tempuran ini akan berkembang. Kedua orang itu tidak menjawab lagi. Demikianlah, Nyi Citra Jati dan Rara Wulan melangkah meninggalkan kedua orang perempuan itu. Beberapa orang laki-laki yang terbaring kesakitan, mencoba untuk bangkit berdiri. Nah,
Bukankah kami tidak perlu menyeret kalian ke dalam pertempuran itu, berkata Nyi Citra Jati ketika keduanya menghampiri Ki Citra Jati dan Gelagah Putih. Keduanya tertawa. Katanya, ya, kalian mampu menyelesaikannya sendiri. Kami memang ingin memberi kesempatan kalian untuk sekedar menjadi penonton. Sekarang. Tetapi nampaknya persoalannya masih belum selesai. Agaknya persoalan ini masih akan berekor. Kenapa? Seorang dari para penghuni rumah ini berhasil meninggalkan halaman rumah ini berkuda. Kenapa tidak kalian hentikan? Kami mendengar derap kaki kuda di jalan sebelah. Kami tidak melihat orangnya. Mungkin orang itu sedang berusaha menghubungi siapapun. Mungkin orang itu telah pergi ke Kepuh. Kepuh? Ya. Kami berdua akan dibawa ke Kepuh. Pedati itu disiapkan untuk membawa kami berdua. Sasi akan diikat tangannya dengan tiang-tiang pedati itu. Tetapi kami memutuskan untuk tidak pergi ke Kepuh. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Apakah kau tahu, siapakah yang berada di Kepuh itu, Nyi? Ki Kuda Sembada. Salah seorang dari perguruan Kedung Jati. Kedua perempuan itu ingin Kuda Sembada membawa mereka ke perguruan Kedung Jati. Agaknya bersama beberapa orang laki-laki itu. Salah satu umpan yang diberikan adalah perempuan. Menarik, Nyi. Sebenarnya aku ingin pergi ke Kepuh. Tetapi aku mempunyai banyak pertimbangan. Terutama tentang Wulan. Ki Citra Jati mengangguk. Katanya. Kau benar, Nyi. Kau tidak dapat membawa Sasi dan suaminya yang sedang mengemban tugas. Ya, Kakang. Karena itu, aku urungkan niatku untuk mengajak Sasi ke Kepuh. Jika demikian, marilah kita tinggalkan tempat ini. Keempat orang itu pun telah bergeser melangkah ke pintu ketika terdengar derap kaki beberapa ekor kuda. Ki Citra Jati ternyata terlambat meninggalkan halaman itu. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan terpaksa bergeser surut ketika mereka melihat 4 orang berkuda memasuki halaman itu tanpa turun dari kudanya. Salah seorang dari mereka adalah Raden Kuda Sembada, baru ketika kudanya berhenti di halaman, di dekat pedati yang telah dipersiapkan itu, keempat penunggang kuda itu meloncat turun. Seorang di antara mereka pun kemudian menerima kendali kuda Raden Kuda Sembada dan mengikatnya pada tonggak-tonggak di dekat pendapa. Raden Kuda Sembada melangkah mendekati Rara Wulan sambil tersenyum. Katanya, kau benar-benar seorang perempuan yang liar. Tetapi sudah aku katakan, semakin liar kau, tentu akan semakin menarik bagiku. Karena itu, ketika seseorang memberitahukan kepadaku bahwa kau telah berusaha untuk melepaskan diri, aku dengan tergesa-gesa datang kemari. Aku tidak mau kau terlepas. Justru perempuan seperti kaulah yang aku inginkan. Jantung Gelagah Putihlah yang bagaikan meledak. Tetapi ketika ia bergeser, maka Ki Citra Jati telah menggamitnya. Di telinga Gelagah Putih Ki Citra Jati berbisik. Yang paling menyakitkan bagi laki-laki seperti itu adalah jika ia dikalahkan oleh seorang perempuan. Maksud ayah? Biarlah Rara Wulan mengakhiri kegilaannya. Rara Wulan memang tidak harus membunuhnya. Jika ilmunya lebih tinggi. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Raden Kuda Sembada itu pun berkata pada Rara Wulan. Anak manis, dengarlah. Aku ingin membawamu ke Kepuh. Pedati sudah tersedia. Nah, kau boleh melawan dengan keliaranmu. Tetapi akhirnya aku akan mengikat tangan dan kakimu pada tiang-tiang pedati itu dan membawamu ke Kepuh. Aku tidak mau pergi ke Kepuh, jawab Rara Wulan. Tentu kau tidak mau pergi ke Kepuh. Kau harus tidak mau. Jika kau menurut saja, maka seleraku akan hilang. Rara Wulan memang menjadi bingung, apa yang akan dikatakannya. Karena itu, untuk beberapa saat Rara Wulan justru terdiam. Nah, berkata Raden Kuda Sembada. Marilah, ikut aku. Kita akan menemukan satu saat yang paling menyenangkan di dalam hidup kita. Rara Wulan masih belum dapat menjawab. Namun terasa jantungnya telah bergetar. Dalam pada itu, Kuda Sembada itu pun berkata kepada kawan-kawannya. Jaga ketiga orang itu. Nampaknya mereka adalah keluarga perempuan ini. Jaga agar mereka tidak mengganggu permainanku dengan perempuan ini. Jika ada yang keras kepala, kita tidak mempunyai waktu untuk bergurau dengan mereka. Aku hanya ingin bermain dengan perempuan ini.
Ketiga orang itu pun segera bergerak mendekati Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Gelagah Putih. Dengan kasar seorang di antara mereka berkata, "Jangan berbuat aneh-aneh, agar kami tidak membunuh kalian. Jangan menganggap kami sekedar mengancam. Kami ingin benar-benar melakukannya jika kalian tidak mau mendengarkan peringatanku ini." Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Gelagah Putih tidak menjawab. Sementara ketiga orang itu telah berpencar mengitari mereka. Menurut penglihatan Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Gelagah Putih, ketiga orang itu memang berbeda dengan beberapa orang laki-laki yang sudah terbaring di halaman, yang seorang demi seorang mulai bangkit. Nampaknya mereka mempunyai bekal yang cukup, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Sementara itu, Raden Kuda Sembada telah melangkah semakin mendekati Rara Wulan. Karena itu, Rara Wulan tidak mempunyai pilihan lain, selain bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sekali lagi ia menyingsingkan kain panjangnya, sehingga Raden Kuda Sembada melihat pakaian khusus Rara Wulan yang dikenakannya di bawah kain panjangnya itu. Langkah Raden Kuda Sembada terhenti ketika ia melihat pakaian khusus yang dikenakan oleh Rara Wulan. Sementara seorang yang bertubuh agak gemuk berteriak, "Hati-hati, kedua perempuan itu lebih liar dari seekor kucing hutan." Dalam pada itu, Kuda Sembada itu pun berkata kepada kawan-kawannya, "Jaga ketiga orang itu. Nampaknya mereka adalah keluarga perempuan ini. Jaga agar mereka tidak mengganggu permainanku dengan perempuan ini." Jika ada yang keras kepala, Rara Wulan sempat memandang laki-laki yang bertubuh gemuk yang telah bangkit berdiri meskipun nampaknya dadanya masih kesakitan. Yang menjadi bingung adalah dua orang perempuan yang telah menyatakan janjinya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ketika Raden Kuda Sembada dan kawan-kawannya datang, maka rasa-rasanya mereka berdua pun akan dapat bangkit pula. Tetapi mereka sudah terlanjur mengucapkan janji mereka di hadapan kedua orang perempuan ibu dan anak itu. Dalam pada itu, setelah tertegun sejenak, Raden Kuda Sembada justru tertawa. Katanya, "Kau benar-benar seorang perempuan yang selama ini aku cari. Kau benar-benar menarik bagiku. Mungkin kuku-kukumu akan mencakar dan melukai kulitku. Tetapi justru perempuan yang seperti itulah yang aku inginkan." Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi kata-kata Raden Kuda Sembada itu membuat jantangnya berdebar. Apalagi ketika Rara Wulan melihat bibir Raden Kuda Sembada yang tertawa. "Marilah, anak manis," desis Raden Kuda Sembada. "Sejauh mana kau mampu menunjukkan keliaranmu? Aku akan melayanimu bermain sampai kau berhenti sendiri karena kelelahan. Nah, kau tidak akan dapat menolak lagi." Gejolak di dada Rara Wulan terasa semakin mengguncang jantung. Sikap dan wajah Raden Kuda Sembada membuatnya muak, tetapi juga membuatnya sangat gelisah. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Gelagah Putih melihat suasana hati Rara Wulan menghadapi laki-laki yang licik itu. Mereka melihat bahwa sikap laki-laki itu sangat mempengaruhi perasaan Rara Wulan. Karena itu, maka tiba-tiba saja Ki Citra Jati tertawa sambil berkata, "Kisanak, apakah kau seorang penari topeng?" Raden Kuda Sembada berpaling kepada Ki Citra Jati dengan kerut di dahi. Dengan suara yang bergetar Raden Kuda Sembada itu pun bertanya, "Apa maksudmu? Kau seakan-akan sedang memerankan Kiana Sabrangan, yang sedang merayu Dewi Candrakirana." "Setan kau," geram Raden Kuda Sembada. "Jika kau mencampuri permainanku, maka kawanku itu akan mengoyak mulutmu. Kau aneh." Biasanya seorang penari tidak menghiraukan sikap penontonnya. Mungkin penontonnya memujinya, tetapi satu ketika penonton dapat saja mencela. "Jangan marah. Lanjutkan permainanmu. Permainanmu tidak terlalu jelek, hanya agak cengeng. Diam. Atau kawanku benar-benar akan mengoyak mulutmu." Ki Citra Jati justru tertawa berkepanjangan. Sementara Nyi Citra Jati dan Gelagah Putih pun tanggap akan siap Ki Citra Jati, sehingga mereka pun segera menyesuaikan diri. "Jangan marah-marah, Kiana Kaladursila. Jangan pula memaksa jika Candrakirana menolak lamaranmu." Ternyata yang menjadi marah bukan saja Raden Kuda Sembada, tetapi seorang kawannya yang berkumis tebal, salah seorang dari 3 orang yang menyertainya, tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat sambil mengayunkan tangannya untuk menampar mulut Ki Citra Jati. Tetapi yang terjadi adalah di luar perhitungan mereka. Selagi tangan orang itu masih terayun, maka telapak tangan Ki Citra Jati telah mendahuluinya, menapak dada orang itu. Akibatnya pun sangat terpelanting jatuh terlentang.
Meskipun dengan cepat orang itu meloncat bangkit, tetapi terasa dadanya menjadi nyeri. Nafasnya agak tersendat, seakan-akan dadanya terhimpit batu. Raden Kuda Sembada juga terkejut menyaksikannya. Kawannya yang berkumis tebal itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Namun demikian mudahnya ia didorong sehingga jatuh terlentang. Namun Raden Kuda Sembada itu menganggap bahwa yang terjadi adalah satu kebetulan, karena kawannya itu lengah. Kawannya tentu menganggap orang tua itu tidak akan mampu berbuat banyak, meskipun sikapnya sangat menjengkelkan. Seharusnya ia lebih berhati-hati, berkata Raden Kuda Sembada di dalam hatinya. Sikap orang tua itu menunjukkan bahwa ia tentu memiliki bekal untuk berbuat demikian. Namun peristiwa itu seakan-akan telah membangunkannya Rara Wulan dari mimpi buruknya. Orang yang berdiri di hadapannya itu tidak lagi dianggapnya sebagai hantu yang memuakkan, tetapi sebagai seorang laki-laki yang akan merendahkan derajatnya sebagai seorang perempuan. Dengan demikian, maka perasaan Rara Wulan pun menjadi mapan. Ia pun sadar sepenuhnya apa yang harus dilakukannya terhadap orang yang bernama Raden Kuda Sembada itu. Tanpa menghiraukan apa yang terjadi dengan Ki Citra Jati, maka Rara Wulan telah benar-benar bersiap lahir dan batinnya untuk menghadapi Raden Kuda Sembada. Ketika Rara Wulan bergeser, maka Raden Kuda Sembada telah bergeser pula. Ternyata Rara Wulan tidak menunggu lagi, justru Rara Wulanlah yang telah menyerang laki-laki itu lebih dahulu, meskipun serangannya masih sekedar untuk memancing lawannya. Namun dengan demikian, maka keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang semakin lama menjadi semakin cepat. Dalam pada itu, sejak mereka terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya, maka Rara Wulan dengan sengaja telah menunjukkan ciri-ciri unsur-unsur gerak dari perguruan Kedung Jati yang dipelajarinya dari Sekar Mirah. Raden Kuda Sembada semula tidak begitu mengamati unsur-unsur gerak lawannya. Yang ingin dilakukan oleh Raden Kuda Sembada adalah segera menyelesaikan pertempuran itu. Memaksa perempuan yang dianggapnya liar itu tunduk kepadanya dan menurut semua perintahnya. Dengan demikian, maka perempuan itu akan segera terikat pada tiang-tiang pedati yang sudah disiapkan itu serta dibawa ke Kepuh. Namun ternyata perempuan itu tidak mudah ditundukkan. Bahkan untuk menarik perhatian Raden Kuda Sembada atas unsur-unsur gerak ilmunya, Rara Wulan pun berkata, "Jadi kau benar-benar orang dari perguruan Kedung Jati, Kuda Sembada. Apa pedulimu? Aku mengenali unsur-unsur gerakmu meskipun kau berusaha untuk menyembunyikannya. Apa yang kau ketahui tentang perguruan Kedung Jati? Aku kira kau tidak terlalu dungu untuk dapat mengenalnya, Kuda Sembada." Raden Kuda Sembada meloncat surut untuk mengambil jarak. Barulah ia sadar bahwa ia mengenal unsur-unsur gerak perempuan yang dianggapnya liar itu. Unsur-unsur gerak dan perguruan Kedung Jati. Untuk meyakinkannya, maka Raden Kuda Sembada itu pun meningkatkan ilmunya. Geraknya menjadi semakin cepat. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya. Rara Wulan pun harus meningkatkan ilmunya pula. Dengan sengaja ia berusaha untuk memperlihatkan bahwa ia pun menguasai unsur-unsur gerak dari perguruan Kedung Jati. Raden Kuda Sembada pun kemudian melihat kenyataan yang dihadapinya. Perempuan yang dianggapnya liar itu ternyata perempuan yang menguasai ilmu dari perguruan Kedung Jati pula. Bahkan tataran ilmu perempuan itu terhitung tinggi, karena Raden Kuda Sembada tidak segera dapat menguasainya. "Menyerahlah," berkata Rara Wulan. "Aku telah mendapat tugas khusus untuk menangkapmu, karena kau telah menodai perguruan Kedung Jati." Suara Rara Wulan yang dalam dan meyakinkan itu memang membuat jantung Raden Kuda Sembada berdesir. Dengan suara yang bergetar, hampir di luar sadarnya Raden Kuda Sembada itu pun bertanya, "Apa salahku? Kau masih bertanya apa salahmu? Sementara kesalahan itu masih kau lakukan sekarang ini juga? Apa maksudmu?" "Aku adalah petugas khusus yang dikirim oleh Ki Sabalintang untuk meyakinkan, apakah benar bahwa kau, Raden Kuda Sembada, sering mendapatkan umpan seorang perempuan dengan menyalahgunakan nama perguruan Kedung Jati. Sementara itu, unsur-unsur gerak yang kau tunjukkan adalah unsur-unsur gerak terburuk dari orang-orang yang mengaku murid perguruan Kedung Jati." Raden Kuda Sembada menjadi semakin gelisah. Sementara Rara Wulan pun berkata, "Karena itu, menyerahlah. Aku akan membawamu kepada Ki Sabalintang. Kemudian keputusan apa yang akan diambil oleh Ki Sabalintang, itu bukan persoalanku lagi." "Di mana Ki Sabalintang sekarang?" Pertanyaan yang sangat bodoh. Kau tidak mau menjawab pertanyaan yang serupa dari kedua perempuan itu. Kau menganggap pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang bodoh.
Sekarang kau bertanya di hadapan mereka. Bahkan di hadapan banyak orang. Bukankah pertanyaanmu itu pertanyaan yang lebih bodoh lagi? Raden Kuda Sembada menggeram. Sementara itu Rara Wulan pun berkata, tidak ada gunanya kau melawan Warasasi, kepercayaan Ki Sabalintang. Aku memang datang untuk memancing agar aku dapat membuktikan betapa kau telah mengkhianati nama baik perguruan Kedung Jati. Karena itu maka tidak ada pilihan lain bagiku, kecuali menangkap kau dan membawamu menghadap Ki Sabalintang. Wajah Kuda Sembada itu menjadi sangat tegang. Sementara itu Rara Wulan berkata selanjutnya. Dengar, Kuda Sembada. Jika aku gagal membawamu menghadap Ki Sabalintang, maka perintahnya, kau harus dibunuh. Persetan dengan kau, perempuan liar. Aku tidak peduli. Aku harus menangkapmu dan membawamu ke Kepuh. Atau jika tidak mungkin dilakukan, maka aku akan membunuhmu. Aku adalah utusan pilihan dari Ki Sabalintang. Jika kau dapat membunuhku, maka kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan dari Ki Sabalintang. Jangan membual saja. Tubuhmu akan terkapar di halaman ini. Rara Wulan tidak menjawab. Tiba-tiba saja Raden Kuda Sembada itu menyerangnya sejadi-jadinya, seperti pusaran angin prahara yang menghentak, mengalir dengan derasnya ke arah gunung. Tetapi ternyata gunung itu sama sekali tidak menjadi goyah. Ia tetap berdiri dengan mantap, kokoh dan tidak tergoyahkan. Raden Kuda Sembada semakin menjadi gelisah. Serangan-serangannya tidak berhasil menguak pertahanan Rara Wulan yang kokoh dan rapat. Dengan demikian maka pertempuran antara Raden Kuda Sembada melawan Rara Wulan itu menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka. Semakin lama semakin tinggi. Ternyata Raden Kuda Sembada juga seorang yang berilmu tinggi. Ia memang mempunyai bekal untuk menyombongkan dirinya sebagai seorang murid yang mempunyai kedudukan penting di antara para murid dari perguruan Kedung Jati. Namun lawannya bukan saja memiliki ilmu tertinggi dari perguruan Kedung Jati yang diwarisinya lewat Sekar Mirah, salah seorang yang memiliki tongkat kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati yang jumlahnya hanya sepasang itu. Tetapi Rara Wulan telah menyadap ilmu dari Agung Sedayu, dari suaminya, Gelagah Putih, bahkan yang terakhir dari Nyi Citra Jati yang telah mengangkatnya menjadi anaknya. Dengan demikian, meskipun Raden Kuda Sembada telah mengerahkan kemampuannya, tetapi tidak mudah baginya untuk menundukkan perempuan yang disebutnya sebagai perempuan liar itu. Namun yang ternyata telah mewarisi ilmu dari perguruan Kedung Jati pula, justru pada tataran tertinggi. Meskipun demikian, Kuda Sembada tidak ingin menyerah. Apalagi kepada seorang perempuan. Meskipun seorang perempuan yang menyebut dirinya sebagai utusan terpercaya dari Ki Sabalintang. Karena itu, maka Kuda Sembada itu pun berusaha untuk mengerahkan segenap ilmunya untuk menguasai keadaan. Tetapi usahanya itu ternyata sia-sia. Setiap kali bukan serangan-serangannya yang berhasil mengenai sasarannya, menembus pertahanan Rara Wulan dan mengenai tubuhnya. Tetapi justru serangan-serangan Rara Wulanlah yang berhasil mengenainya. Ketika Kuda Sembada itu melihat kesempatan terbuka, maka dengan serta-merta ia meloncat sambil berputar. Kakinya terayun mendatar mengarah ke dada lawannya. Namun ternyata Kuda Sembada itu salah hitung. Dengan tangkasnya Rara Wulan bergeser ke samping sambil memiringkan tubuhnya. Demikian kaki Kuda Sembada terayun sejengkal di depan dadanya, dengan cepat Rara Wulan meloncat sambil menjulurkan tangannya. Telapak tangannya yang terbuka dengan kerasnya menapak ke dada Raden Kuda Sembada yang masih belum mapan. Raden Kuda Sembada tidak sempat menghindarinya. Telapak tangan Rara Wulan yang mengenai dadanya itu terasa seperti hentakan sebongkah batu padas. Raden Kuda Sembada terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Namun dengan susah payah Kuda Sembada itu berusaha untuk tetap berdiri. Menyerahlah, berkata Rara Wulan yang sengaja tidak memburunya. Wajah Raden Kuda Sembada menjadi panas. Kesetiaannya kepada perguruan Kedung Jati tidak dapat menindas harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Karena itu, maka Raden Kuda Sembada itu pun menggeram. Siapapun kau, tetapi kau hanya seorang perempuan. Sudah aku katakan, bahwa semakin liar seorang perempuan, maka ia semakin menarik bagiku. Karena itu, tunjukkan kepadaku betapa liarnya kau, agar kau semakin menjadi penting bagiku. Kau sudah berani melawan perintah Ki Sabalintang. Aku tidak mau dihina oleh seorang perempuan. Jika demikian, maka kau akan segera mendekati saat-saat kematianmu. Raden Kuda Sembada menggeram.
Dikerahkannya segenap kemampuannya, tenaga dalamnya serta daya tahan tubuhnya. Aku akan membunuhnya. Kuda Sembada itu mengeram. Namun Rara Wulan yang telah merasa direndahkan oleh kuda Sembada itu pun ingin menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak harus tunduk kepada seorang laki-laki. Karena itu, maka Rara Wulan pun telah mengerahkan tenaga dalamnya pula. Setelah menjajaki kekuatan dan tenaga lawannya beberapa lama, maka Rara Wulan pun yakin bahwa ia akan dapat mengatasi kekuatan dan tenaga kuda Sembada. Karena itu, ketika Raden Kuda Sembada meloncat sambil mengayunkan tangannya dilambari segenap kekuatannya, Rara Wulan sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Bahkan Rara Wulan dengan sengaja telah meloncat pula untuk membentur serangan kuda Sembada itu. Sebuah benturan yang keras telah terjadi. Dua kekuatan dilambari oleh tenaga dalam dari dua orang yang berilmu tinggi. Ternyata Rara Wulan tergetar surut beberapa langkah. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya, Rara Wulan berusaha untuk menjaga keseimbangannya, sehingga Rara Wulan tidak jatuh terbanting di tanah. Meskipun Rara Wulan terhuyung-huyung, namun ia masih mampu untuk tetap berdiri di atas kedua kakinya. Meskipun demikian terasa dadanya menjadi nyeri. Nafasnya terengah-engah, sementara tangannya yang membentur serangan lawannya terasa sakit sekali. Namun sementara itu, kuda Sembada terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya terbanting di tanah dan berguling beberapa kali. Seluruh tulang-tulang di tubuhnya bagaikan berpatahan. Tetapi kuda Sembada itu pun dengan serta-merta berusaha untuk bangkit berdiri. Meskipun sambil menyeringai menahan sakit, namun kuda Sembada itu dapat berdiri tegak. Iblis betina, geram kuda Sembada. Aku benar-benar akan membunuhmu. Aku biarkan tubuhmu terbaring di tengah-tengah simpang 4, agar semua orang yang lewat melihat dan menghinamu. Tetapi Rara Wulan menjawab. Kau tidak usah bermimpi dalam keadaan seperti ini. Kau tidak mempunyai kesempatan. Sudah aku katakan, kau adalah murid dari perguruan Kedung Jati yang paling buruk. Bukan saja tataran ilmumu, tetapi juga kelakuanmu, yang dapat mencemarkan nama baik perguruan Kedung Jati. Raden Kuda Sembada itu memandang Rara Wulan dengan matanya yang bagaikan menyala. Rara Wulan melihat bibir orang itu bergerak-gerak. Tetapi ia tidak mendengar sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Apakah yang diucapkannya? Bertanya Rara Wulan di dalam hatinya. Namun sejenak kemudian, kuda Sembada itu berdiri tegak sambil menggeram. Waktumu sudah habis, setan betina. Kau akan mati terkapar di halaman ini. Aku tidak akan membawamu ke Kepuh, karena Kepuh tidak akan dapat menerimamu. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Kuda Sembada itu pun kemudian berteriak. Tangkap dan bunuh ketiga orang itu. Aku akan membunuh perempuan liar itu. Ketiga orang yang datang bersama Raden Kuda Sembada itu pun segera bersiap. Sementara itu, beberapa orang laki-laki yang terpelanting ketika melawan Rara Wulan telah bangkit berdiri pula. Sementara kedua orang perempuan yang menculik Rara Wulan dan Nyi Citra Jati termangu-mangu kebingungan. Cepat! Kita akan selesai bersama-sama. Kemudian kita tinggalkan tempat ini. Orang-orang itu pun mulai bergerak. Yang telah bangkit pun telah bergeser pula mendekati ketiga orang yang datang bersama Raden Kuda Sembada. Ketiga orang itu adalah orang-orang yang dianggap berilmu tinggi, sehingga bersama-sama dengan mereka, maka orang-orang yang masih saja kesakitan itu tidak akan mengalami tekanan yang terlalu berat. Tetapi kedua orang perempuan yang menculik Rara Wulan dan Nyi Citra Jati itu masih berdiri di tempatnya. Cepat, lakukan perintahku, teriak Raden Kuda Sembada. Tetapi kedua orang perempuan itu tidak beranjak dari tempatnya. Dalam pada itu, sebelum kedua orang perempuan yang bingung itu mengambil keputusan, Rara Wulan pun berkata, Kau sudah menyita waktuku terlalu banyak. Sekarang segera menyerahlah. Aku bunuh kau, setan betina. Raden Kuda Sembada tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja kedua tangannya bergerak dengan cepat. Dua pisau belati kecil telah meluncur dari kedua tangannya itu. Rara Wulan memang sudah menduga bahwa Raden Kuda Sembada itu masih memiliki senjata rahasia. Ternyata di ikat pinggangnya yang tertutup oleh bajunya, terdapat beberapa buah pisau belati kecil-kecil. Namun pisau kecil-kecil itu jika dilontarkan dengan kekuatan yang besar mengenai dada seseorang, maka pisau kecil itu akan menyusup dan menggapai jantung. Dengan tangkasnya Rara Wulan menghindari pisau-pisau yang meluncur itu. Sambil meloncat ke samping Rara Wulan memiringkan tubuhnya serta menggeliat. Pisau belati kecil itu memang tidak mengenainya.
Tetapi Raden Kuda Sembada benar-benar menguasai senjata-senjata rahasianya itu. Ketika kedua buah pisau belatinya tidak mengenai sasaran, maka dua pisau berikutnya telah meluncur pula. Rara Wulan terkejut. Demikian cepatnya lontaran kedua itu menyusulnya. Namun demikian, Rara Wulan masih sempat menghindarinya. Namun Rara Wulan pun sadar, bahwa serangan-serangan berikutnya pun akan datang beruntun dengan cepat pula, sehingga pada satu saat, ia akan kehilangan kesempatan untuk menghindar. Karena itu, maka Rara Wulan pun memutuskan tidak hanya sekedar berloncatan menghindar, tetapi ia harus menghentikan serangan-serangan itu. Tetapi Rara Wulan tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyerang dari jarak yang dekat. Jika ia berusaha bergeser lebih dekat lagi, maka pisau-pisau kecil itu akan menyusup di tubuhnya. Jika pisau-pisau kecil itu mengenai dadanya, maka ujungnya akan dapat menyentuh jantung. Tetapi jika pisau itu mengenai perutnya, maka pisau itu akan hilang dan tenggelam ke dalam perutnya itu. Dengan demikian, maka Rara Wulan pun harus menyerang orang itu dari tempatnya berpijak. Serangan yang dapat mencapai sasaran dengan tanpa sentuhan kewadagan. Itulah sebabnya, maka Rara Wulan pun segera berusaha memusatkan nalar budinya. Beberapa kali ia masih harus berloncatan. Namun kemudian Rara Wulan itu pun tidak dapat menunda lebih lama lagi. Ketika dua buah pisau belati meluncur, Rara Wulan masih sempat menghindar. Namun kemudian Rara Wulan pun telah meluncurkan ilmunya yang diwarisinya dari Nyi Citra Jati, ibu angkatnya. Tetapi justru pada saat Rara Wulan siap meluncurkan ilmunya, maka dua buah pisau belati masih juga meluncur ke arahnya. Rara Wulan beringsut selangkah. Ia berhasil menghindar dari satu di antara kedua pisau belati itu. Tetapi yang satu lagi ternyata masih juga mengenai pundaknya. Rara Wulan memekik meneriakkan kemarahan. Bersamaan dengan itu, maka kekuatan aji pamungkasnya telah meluncur pula mengarah ke dada Raden Kuda Sembada. Raden Kuda Sembada pun terkejut sekali melihat sinar yang bagaikan memancar dan menebar mengarah ke dadanya. Tetapi segala sesuatunya telah terlambat. Raden Kuda Sembada pun terlambat mengerti bahwa lawannya adalah seorang perempuan yang berilmu sangat tinggi. Yang terdengar kemudian adalah teriakan Raden Kuda Sembada. Sementara itu tubuhnya pun tergetar dan terdorong beberapa langkah surut. Tubuh itu pun akhirnya terpelanting jatuh terlentang di tanah. Bersamaan dengan itu, maka beberapa orang yang menyerang Ki Citra Jati, Gelagah Putih dan Nyi Citra Jati pun telah terlempar pula dari arena. Beberapa orang menjadi pingsan. Tetapi ada di antara mereka yang tidak akan pernah bangun kembali. Raden Kuda Sembada itu pun terbaring diam di tanah. Kedua orang perempuan yang menculik Rara Wulan dan Nyi Citra Jati dari Pasar Wirasari itu dengan ragu-ragu mendekat. Seorang di antara mereka pun berjongkok di sebelah tubuh Kuda Sembada yang terbaring diam. Dirabanya dada Raden Kuda Sembada, kemudian lehernya. Sambil menggeleng perempuan itu berkata kepada perempuan yang seorang lagi. Ia sudah meninggal. Perempuan yang seorang lagi itu pun ikut berjongkok pula. Namun keduanya pun terdiam kebingungan. Sementara itu, Gelagah Putih telah berlari-lari mendapatkan Rara Wulan, diikuti oleh Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. Ternyata pisau belati kecil itu menancap di pundak Rara Wulan. Marilah, Rara. Duduklah di bawah pohon itu. Sambil meloncat ke samping Rara Wulan memiringkan tubuhnya serta menggeliat. Rara Wulan tidak mengelak ketika Gelagah Putih memapahnya ke bawah pohon yang rindang di halaman rumah itu. Pisau ini terbenam cukup dalam, ayah, berkata Gelagah Putih. Pisau itu harus dicabut, Gelagah Putih, sahut Ki Citra Jati. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Nyi Citra Jatilah yang kemudian berkata. Bersandarlah pada tubuhku, Ger. Biarlah pisau itu dicabut dari pundakmu. Tentu akan terasa sakit. Tetapi itu lebih baik daripada pisau itu terlalu lama menancap di pundakmu. Ayahmu akan mengobatimu. Rara Wulan tidak membantah. Nyi Citra Jati pun kemudian duduk di tanah, sementara Rara Wulan menyandarkan tubuhnya. Dengan hati-hati Nyi Citra Jati mendekap tubuh Rara Wulan sambil berkata. Kerahkan daya tahan tubuhmu, Wulan. Rara Wulan tidak menjawab. Sementara itu Ki Citra Jati pun berkata kepada Gelagah Putih. Cabutlah pisau kecil itu dengan hati-hati. Gelagah Putih memang merasa ragu. Ia sadar bahwa Rara Wulan akan merasa sangat kesakitan. Tetapi Gelagah Putih pun tahu bahwa pisau itu harus segera dicabut dari pundak Rara Wulan. Karena itu, maka Gelagah Putih pun mengatupkan giginya.
Dengan sangat hati-hati dipegangnya tangkai pisau itu. Terdengar Rara Wulan berdesah kesakitan. Meskipun ia telah mengerahkan daya tahan tubuhnya, tetapi rasa sakit itu masih menyengat. Demikian pisau kecil itu tercabut, maka darah pun mengalir semakin deras. Dengan cepat Ki Citra Jati telah menaburkan obat di atas luka yang berdarah itu. Rara Wulan merasa lukanya sangat pedih. Namun ia tahu bahwa obat itu justru mulai bekerja. Tubuh Rara Wulan menggeliat di luar sadarnya oleh perasaan sakit dan pedih. Tetapi Nyi Citra Jati mendekap Rara Wulan semakin merapat di tubuhnya. "Tahankan, Ger. Lukamu akan segera sembuh." Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi mulutnya masih menyeringai menahan sakit. Rara Wulan memang tidak menangis. Meskipun demikian, matanya menjadi basah. Beberapa saat Rara Wulan masih tetap bersandar di tubuh Nyi Citra Jati. Sementara itu, kedua orang perempuan yang berjongkok di sebelah tubuh Raden Kuda Sembada itu pun masih saja berjongkok di tempatnya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu, 3 orang laki-laki yang terkapar lagi di dekat roda pedati, telah mulai sadar pula. Ketika mereka bangkit untuk duduk, dilihatnya keempat orang yang tidak dapat dikalahkan itu masih ada di halaman itu pula. Namun pada saat itu Gelagah Putih telah menolong Rara Wulan berdiri, sementara Nyi Citra Jati pun berdiri pula. Kepada kedua orang perempuan yang masih saja berjongkok di sisi tubuh Kuda Sembada, Ki Citra Jati pun berkata, "Ajak kawan-kawanmu yang masih dapat bangun kembali untuk menyelenggarakan tubuh kawan-kawanmu yang terbunuh. Kami memang bukan pembunuh yang dengan sengaja membunuh mereka. Tetapi dalam pertempuran, kecelakaan itu dapat saja terjadi. Apalagi kami harus melawan kawan-kawanmu yang jumlahnya lebih banyak." Kedua orang perempuan itu tidak menjawab. Sementara itu, Gelagah Putih pun dengan hati-hati membimbing Rara Wulan berjalan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu, setelah obat yang ditaburkan oleh Ki Citra Jati memampatkan darahnya yang mengalir dari lukanya. Ketika mereka turun ke jalan di depan regol halaman rumah itu, mereka masih juga merasa heran. Tidak ada seorang pun yang tertarik mendengar hiruk-pikuk pertempuran itu. Ki Citra Jati menarik nafas panjang. Katanya, "Inilah Wirasari, Ger. Sebelumnya aku tidak begitu memperhatikan keadaan sejauh ini." "Ya, Ayah," sahut Gelagah Putih. "Memang agak berbeda dengan padukuhan-padukuhan di Kademangan lain. Atau bahkan padukuhan di Kademangan Wirasari yang terletak agak jauh pun berbeda pula keadaannya." Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Demikianlah, mereka berjalan perlahan-lahan menuju ke penginapan yang jaraknya tidak terlalu dekat. Sementara itu Rara Wulan yang terluka, masih harus dibantu oleh Gelagah Putih. Orang-orang yang berpapasan di jalan memang berpaling kepada mereka. Sekilas mereka memperhatikan keadaan Rara Wulan. Namun kemudian mereka pun tidak menghiraukannya lagi, meskipun mereka melihat baju perempuan itu bernoda darah. Orang-orang di Wirasari telah kehilangan perhatian mereka terhadap sesamanya, berkata Nyi Citra Jati. "Ya. Tidak ada yang mempersoalkan kedua orang yang semalam berkelahi di dekat pasar," sahut Ki Citra Jati. Ketika mereka memasuki gerbang penginapan, maka anak muda yang bertugas di penginapan itu pun dengan tergesa menyongsong mereka. Sambil memperhatikan Rara Wulan, anak muda itu pun bertanya, "Apa yang telah terjadi?" "Sedikit keributan," jawab Ki Citra Jati. "Tetapi sudah teratasi." Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya, "Apakah ia benar-benar diculik oleh 2 orang perempuan yang marah itu?" "Ya." Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengikuti Gelagah Putih yang memapah Rara Wulan sampai di pondok kecil itu. "Aku harus memberitahukan kepada kawan-kawan serta pemilik penginapan ini." "Kenapa?" "Jika persoalannya nanti berkembang dan mengaitkan penginapan ini, kami harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan." Sejenak kemudian anak muda itu pun meninggalkan pondok kecil itu sambil berpesan, "Jangan ada yang kemana-mana." "Baik, anak muda," jawab Citra Jati. Ketika anak muda itu pergi, maka Rara Wulan pun segera berbaring di amben yang besar itu. Gelagah Putih mengambil minuman yang masih ada di dalam mangkuk di atas geledek bambu. "Minumlah, Rara," desis Gelagah Putih. Dengan hati-hati Rara Wulan bangkit duduk dan minum beberapa teguk. Kemudian ia pun telah berbaring kembali. "Bagaimana keadaanmu, Ger?" bertanya Ki Citra Jati.
Keadaanku sudah menjadi semakin baik, ayah. Kau harus minum obat. Bukan sekedar obat yang ditabur di atas lukamu. Gelagah Putih pun kemudian pergi ke dapur penginapan itu untuk minta air putih yang sudah direbus, untuk mencairkan serbuk obat yang dibawa oleh Ki Citra Jati. Obat ini akan memacu kesembuhan serta memulihkan kekuatanmu, berkata Ki Citra Jati pula. Rara Wulan mengangguk. Betapapun pahitnya obat itu, tetapi Rara Wulan harus menelannya. Dalam pada itu, ternyata dalam waktu singkat pemilik penginapan telah berada di pondok kecil itu dan bertemu dengan Ki Citra Jati. Apa yang terjadi, Kisanak? Bertanya pemilik penginapan itu. Kami terpaksa berselisih dengan beberapa orang yang marah karena mereka merasa tersinggung. Kenapa? Yang diceritakan oleh Ki Citra Jati adalah persoalan penginapan itu. Orang-orang itu tidak mau didahului oleh Ki Citra Jati dan keluarganya, meskipun akhirnya mereka juga tidak mau menyewa pondok kecil itu. Jadi apa mau mereka? Bertanya pemilik penginapan itu kepada anak muda yang sedang bertugas. Aku tidak tahu. Pemilik penginapan itu pun mengangguk-angguk. Kita harus berjaga-jaga. Mudah-mudahan persoalan ini tidak berkembang. Wirasari adalah daerah persimpangan, sehingga watak lingkungan sulit untuk dikenali. Ya, Kisanak, desis Ki Citra Jati. Baiklah. Kami akan berada di depan, berkata pemilik penginapan itu. Ternyata anak-anak muda yang bekerja di penginapan itu telah berada di penginapan. Demikian cepat mereka dihubungi. Agaknya rumah mereka tidak terlalu jauh. Yang sedang bertugas maupun yang tidak sedang bertugas, semuanya telah berkumpul di penginapan itu. Nampaknya pemilik penginapan ini serta mereka yang bertugas, bertanggung jawab penuh atas tamu-tamunya, desis Gelagah Putih. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Mereka agaknya berusaha bersungguh-sungguh untuk melindungi para tamunya. Tetapi semuanya itu juga dilakukan bagi kepentingan mereka sendiri pula. Kenapa kepentingan mereka sendiri, ayah? Bertanya Gelagah Putih. Mereka tidak ingin penginapan ini kehilangan pasaran. Dengan berusaha melindungi orang-orang yang menginap di sini, maka penginapan ini akan mendapat nama baik. Orang-orang yang pernah menginap di penginapan ini akan mengatakan kepada kawan-kawannya, kepada tetangga-tetangganya, dan kepada siapa saja yang akan pergi ke Wirasari, bahwa penginapan ini melindungi orang-orang yang menginap dengan sungguh-sungguh. Tentu saja sejauh kemampuan mereka. Jangan terlalu berprasangka, Kakang, sahut Nyi Citra Jati. Tidak. Aku tidak berprasangka buruk. Yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang wajar. Bagaimanapun juga penginapan ini akan menjadi lebih baik daripada sekedar menyediakan tempat untuk menginap. Persaingan di antara penginapan-penginapan menjadi semakin ketat sekarang. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, maka seorang pelayan penginapan itu telah menghidangkan minuman hangat. Sedangkan hari pun merangkak mendekati senja. Setelah mandi, Ki Citra Jati pun pergi melihat-lihat halaman depan penginapan itu. Ada beberapa orang yang duduk di serambi. Mereka berbincang tentang berbagai macam persoalan. Persoalan hidup mereka sehari-hari. Tetapi ada juga yang berbicara dengan sungguh-sungguh. Agaknya mereka membicarakan persoalan-persoalan yang penting. Mungkin tentang putaran perdagangan mereka. Tetapi mungkin juga tentang gejolak yang sering terjadi di Wirasari. Ki Citra Jati pun kemudian berdiri di luar pintu gerbang, melihat orang yang berlalu lalang di jalan di depan penginapan itu. Namun Ki Citra Jati itu terkejut ketika ia melihat Ki Demang dan dua orang bebahu berjalan menuju ke pintu gerbang penginapan itu. Dengan cepat Ki Citra Jati berusaha untuk berdiri di belakang orang yang juga berdiri melihat orang-orang yang lewat. Tanpa berpaling Ki Demang dan kedua orang bebahu langsung masuk ke pintu gerbang penginapan. Selamat sore, Ki Demang, sapa seorang anak muda yang bertugas, yang kebetulan berada di halaman. Ki Demang memandang anak muda itu sejenak. Tanpa menjawab sapa anak muda itu, Ki Demang pun bertanya. Kau petugas di penginapan ini? Ya, Ki Demang. Aku ingin berbicara dengan orang yang menginap di penginapan ini, yang istri dan anaknya baru saja diculik orang. Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Ia menjadi agak ragu-ragu untuk menjawab. Namun Ki Demang pun membentaknya. Di bilik yang mana orang itu menginap? Heh? Anak muda itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab.
Sebaiknya Ki Demang bertemu dengan pemilik penginapan ini. Di mana pemiliknya sekarang? Bukankah pemiliknya Ki Reja Prana? Iya, Ki Demang. Katakan kepada Ki Reja Prana bahwa aku akan bertemu. Silahkan naik ke pendapa, Ki Demang. Ki Demang pun kemudian telah naik ke pendapa dan duduk di peringgitan sambil menunggu pemilik penginapan itu. Sejenak kemudian, Ki Reja Prana telah menemui Ki Demang dan kedua orang bebahu yang datang mencarinya. Ki Reja Prana, berkata Ki Demang dengan serta-merta. Aku mencari orang yang menginap di penginapan ini. Orang yang pagi tadi diculik oleh beberapa orang yang tidak dikenal di pasar. Kenapa dengan orang itu, Ki Demang? Bertanya Ki Reja Prana. Tolong panggil orang itu. Apakah mereka telah melakukan kesalahan? Justru mereka yang mengalami penculikan? Nanti kau akan tahu, jawab Ki Demang. Kedua orang bebahu yang datang mencarinya. Ki Reja Prana tidak dapat mengelak. Karena itu ia pun telah memerintahkan seorang petugas untuk memanggil Ki Citra Jati. Tetapi sebelum orang itu sampai ke pondok kecil yang letaknya di bagian belakang dari penginapan itu, Ki Citra Jati telah datang mendekati pendapa. Agaknya Ki Citra Jati sudah mendekat dan berdiri di sebelah dinding samping peringgitan. Aku di sini Ki Demang, sahut Ki Citra Jati sambil naik ke pendapa. Ki Demang terkejut. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya Ki Citra Jati melangkah mendekatinya dan kemudian duduk di sebelah pemilik penginapan itu. Ki Demang mencari aku? Ya. Bukankah kau tadi yang datang melaporkan bahwa istri dan anakmu perempuan telah diculik orang? Ki Citra Jati mengangguk. Dengan nada suara yang berat ia pun menjawab. Ya. Aku yang tadi datang ke rumah Ki Demang, melaporkan bahwa istri dan anak perempuanku telah diculik orang. Lalu, apakah yang kau lakukan? Aku mendatangi rumah itu. Kenapa kau tidak kembali? Bukankah kau berjanji bahwa kau akan kembali jika sekiranya Ki Jagabaya telah kembali dari tugasnya? Semuanya sudah dapat diatasi. Karena itu, aku tidak kembali ke rumah Ki Demang. Dengan demikian, maka aku tidak perlu mengganggu tugas Ki Demang dan Ki Jagabaya serta para bebahu yang lain. Tetapi kau bertindak sendiri. Kau hakimi sendiri orang yang telah menculik istri dan anakmu. Anakku sekedar membela diri, karena ancaman tindak kekerasan dari orang-orang yang menculiknya. Apapun alasannya, kau sudah menghakimi sendiri orang yang kau tuduh menculik istri dan anakmu. Kau telah membunuh orang itu. Tidak. Aku maupun anakku tidak membunuh orang yang telah menculik istri dan anakku. Kedua orang perempuan yang menculik istri dan anakku itu masih tetap hidup. Jika mereka belum pergi, mereka akan dapat menjadi saksi, karena mereka masih hidup. Maksudku, kau, istri dan anak-anakmu telah membunuh. Anak perempuanku telah membunuh orang yang akan membawanya dengan paksa ke Kepuh. Apapun alasannya, tetapi kalian telah membunuh orang yang kami anggap penting. Raden Kuda Sembada. Apa pentingnya Raden Kuda Sembada? Bertanya Ki Citra Jati. Raden Kuda Sembada adalah seorang pemimpin sejati. Ia bekerja keras membantu kami bagi ketenangan Kademangan Wirasari. Apapun yang pernah dilakukannya, tetapi pada saat itu ia berusaha memaksa membawa anakku ke Kepuh dengan mengikat tangan dan kakinya ke tiang-tiang pedati. Nah, bukankah sudah sewajarnya jika anakku menolak? Apakah menolak untuk dibawa ke Kepuh sama artinya dengan membunuh? Raden Kuda Sembada berusaha memaksa, dan bahkan jika anakku tetap menolak, ia akan membunuhnya. Anakku hanya membela diri. Ia sama sekali tidak merencanakan untuk membunuh. Anakmu perempuan dapat membunuh Raden Kuda Sembada? Ya. Ia membela dirinya. Namun Raden Kuda Sembada ternyata terlalu lemah bagi anak perempuanku, sehingga tanpa disengaja Raden Kuda Sembada telah terbunuh. Omong kosong. Raden Kuda Sembada adalah seorang yang berilmu tinggi. Kalian berempat tentu telah berbuat curang dan bersama-sama dengan licik telah membunuhnya. Tidak, Ki Demang. Anakku perempuanlah yang telah membunuhnya. Tetapi tidak dengan disengaja. Pembunuhan itu terjadi karena salah Raden Kuda Sembada sendiri. Jangan membual. Sudah aku katakan, bahwa Raden Kuda Sembada adalah orang yang berilmu tinggi. Jika kalian tidak maju bersama-sama, bahkan dengan rencana yang matang, kalian tidak akan dapat mengalahkannya. Apalagi Raden Kuda Sembada tidak sendiri. Ki Demang. Aku mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi.
Kedua orang perempuan yang menculik istri dan anakku akan dapat menjadi saksi. Mungkin mereka akan mengatakan sebagaimana kau harapkan karena beberapa alasan. Mungkin orang itu telah kau beri uang. Mungkin kau ancam, atau kemungkinan-kemungkinan lain, sehingga mereka telah memberikan kesaksian sebagaimana kau kehendaki. Jadi, bagaimana kami harus membuktikan bahwa kami tidak bersalah? Jika kau datang kembali ke rumahku serta bersama-sama dengan Ki Jagabaya, dan bahkan mungkin aku sendiri datang untuk membebaskan anak dan istrimu, mungkin tidak akan ada prasangka buruk terhadap kalian. Aku tidak dapat menunggu lagi. Jika kau terlambat, maka anakku sudah hilang di bawah kuda Sembada. Jika ia dapat mengalahkan Raden Kuda Sembada, kenapa kau mencemaskannya? Kuda Sembada tidak sendiri. Kau ketahui itu, Ki Demang. Karena itu kami datang untuk memisahkan Kuda Sembada dari orang-orangnya, agar Kuda Sembada bertempur seorang melawan seorang dengan anak perempuanku. Semuanya itu tidak masuk akal. Omong kosong. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Ki Demang? Aku akan menguji kemampuan anakmu. Jika ia dapat mengalahkan Ki Jagabaya, aku percaya bahwa anakmu dapat mengalahkan Raden Kuda Sembada. Tetapi jika tidak, maka kau telah berbohong. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu di Kademangan Wirasari. Maksudmu, anakku harus bertempur melawan Ki Jagabaya? Ya. Anakku sedang terluka. Pisau belati kecil telah menembus pundaknya. Ia sedang berbaring sekarang. Ki Demang itu membelalakan matanya. Kemudian ia pun berkata, "Nah, bukankah kau berbohong? Anakmu perempuan tidak mampu berbuat apa-apa. Kalian berempatlah yang telah merencanakan untuk menjebak Raden Kuda Sembada. Apakah tidak ada jalan lain kecuali anakku perempuan itu harus bertarung melawan Ki Jagabaya?" Tidak ada. Ki Demang. Pertarungan yang akan berlangsung tentu tidak adil, karena seorang di antaranya sedang terluka. Bagaimana kalau anakku laki-laki menggantikan anakku perempuan untuk melawan Ki Jagabaya? Tidak, geram Ki Demang. Yang kau sebut membunuh Raden Kuda Sembada adalah anakmu perempuan. Karena itu, anakmu perempuanlah yang harus membuktikan bahwa ia lebih baik dari Raden Kuda Sembada. Jika itu satu-satunya jalan, baiklah. Aku minta waktu 5 hari. Setelah sepekan anakku tentu sudah sembuh. Nah, anakku akan melayani Ki Jagabaya, jika Ki Jagabaya hanya mau bertarung melawan perempuan. Tutup mulutmu, setan, geram Ki Jagabaya. Kau telah menghina aku. Tidak. Aku tidak menghina siapa-siapa. Aku hanya mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Ki Demang. Ki Jagabaya mau bertanding melawan anakku yang perempuan, tetapi tidak bersedia melawan anakku laki-laki. Jika persoalannya tidak ada hubungannya dengan pembuktian, maka aku akan bertempur melawan siapa saja. Aku adalah Jagabaya Wirasari. Tidak seorang pun dapat merendahkan aku. Jika demikian, seperti kataku tadi, aku minta waktu sepekan. Dalam sepekan anakku perempuan tentu sudah sembuh, dan akan sanggup bertempur dengan Ki Jagabaya Wirasari. Ki Jagabaya itu menghentakkan tangannya. Katanya, "Tetapi aku tidak mau dihinakan seperti ini. Sekarang aku tantang anakmu laki-laki untuk berkelahi. Tetapi persoalanmu tidak akan selesai di sini. 5 hari lagi, aku akan bertempur melawan anakmu perempuan, dalam hubungannya dengan pembunuhan yang telah kau lakukan." Kenapa Ki Jagabaya dan Ki Demang menempuh jalan yang rumit sekali? Jika Ki Demang dan Ki Jagabaya memanggil kedua orang perempuan yang telah menculik istri dan anakku, maka sebenarnya segala sesuatunya akan menjadi jelas. Sudah aku katakan, kau adalah orang yang licik. Sudah dapat menjebak Raden Kuda Sembada. Dengan demikian kau tentu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dalam hubungannya dengan jebakan yang kau pasang itu. Kenapa kau berprasangka buruk, Ki Demang? Yang kau lakukan memberikan tanda-tanda buruk. Jika anakmu mampu mengalahkan Raden Kuda Sembada, kenapa ia membiarkan dirinya diculik dan dibawa kedua orang perempuan itu? Ki Citra Jati termangu-mangu sejenak. Jika saja Nyi Citra Jati dan Rara Wulan menolak, maka mereka tentu dapat melepaskan dirinya dari tangan kedua orang penculiknya. Tetapi keduanya tidak melakukannya. Namun Ki Jagabayalah yang kemudian berkata, "Sekarang, aku akan membuktikan bahwa aku tidak hanya berani melawan perempuan. Aku akan melawan anakmu laki-laki. Tetapi sepekan lagi aku harus membuktikan, apakah anakmu perempuan benar-benar dapat mengalahkan Raden Kuda Sembada."
Baik, jawab Ki Citra Jati. Aku akan memanggil anakku laki-laki. Kemana kau akan memanggil anakmu? Anakku ada di pondok kecil, di bagian belakang penginapan ini. Kita akan pergi ke sana, sahut Ki Demang. Diri orang yang telah menculik istri dan anakmu. Ki Demang dan kedua orang bebahu itu pun segera beranjak dari tempatnya. Kepada pemilik penginapan itu ia pun berkata, "Jaga, jangan ada orang yang mengikuti kami dan menonton permainan kami, agar mereka tidak memberikan penilaian menurut selera mereka." "Baik, Ki Demang," jawab pemilik penginapan itu. Demikianlah, maka Ki Demang dan kedua orang bebahunya bersama Ki Citra Jati telah pergi ke bagian belakang penginapan itu. Sementara itu, pemilik penginapan itu telah mengerahkan para petugasnya untuk menjaga, agar tidak seorang pun yang pergi ke halaman belakang penginapan itu untuk melihat pertarungan yang akan dilakukan oleh Ki Jagabaya melawan anak laki-laki orang yang telah menemui Ki Demang dan kedua orang bebahunya itu. Kedatangan mereka tidak mengejutkan Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Seorang anak muda yang bertugas di penginapan itu telah lebih dahulu datang untuk menyampaikan pembicaraan antara Ki Citra Jati dengan Ki Demang Wirasari. Namun mereka tidak tahu pasti, apakah yang akan terjadi karena kedatangan Ki Demang dan kedua orang bebahunya. Karena itu, maka dengan singkat Ki Citra Jati pun telah memberitahukan kepada Gelagah Putih keinginan Ki Jagabaya untuk bertanding melawannya. Sedang sepekan lagi, Ki Jagabaya akan bertanding dengan Rara Wulan. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, "Jika hal itu tidak dapat dihindari lagi, apa boleh buat?" Ki Jagabaya yang mendengar kata-kata Gelagah Putih itu pun menyahut. "Ayahmu telah menghina aku. Ayahmu mengatakan bahwa aku hanya berani menantang seorang perempuan. Tetapi hal itu perlu aku lakukan untuk membuktikan, apakah perempuan itu benar-benar mampu membunuh Raden Kuda Sembada. Memang ia yang telah membunuh Kuda Sembada. Bukan maksudnya untuk membunuh, tetapi Kuda Sembada tidak memberikan pilihan. Ia telah melukai adikku dengan pisau belatinya yang dihamburkannya seperti hujan. Sekarang, bersiaplah. Aku akan menunjukkan bahwa aku tidak hanya berani melawan seorang perempuan." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian telah melangkah ke tengah-tengah halaman belakang di depan pondok kecil itu. Sementara itu Ki Jagabaya pun telah berdiri di hadapannya pula. Namun tiba-tiba saja Ki Citra Jati bertanya, "Sebelum pertandingan ini dimulai, apakah aku boleh bertanya?" "Apa yang akan kau tanyakan?" "Aku akan bertanya kepada Ki Demang. Apakah di sini ada sekelompok kekuatan yang dapat diupah untuk menyelesaikan persoalan?" "Apa maksudmu?" "Ketika aku meninggalkan rumah Ki Demang, bebahu yang satu ini telah menghentikan aku. Menurut bebahu ini, jika aku tidak dapat menunggu Ki Jagabaya, maka aku dapat menghubungi sekelompok orang yang akan dapat membantuku. Tetapi aku harus membayar mereka sebagai upahnya." Wajah Ki Demang menegang sejenak. Namun kemudian ia pun menyahut, "Itu hanya salah satu jalan keluar." "Apakah orang-orang itu punya hak untuk melakukan pekerjaannya?" "Maksudku, Ki Demang sudah memberikan izin kepada mereka untuk berbuat demikian?" Ki Demang tidak segera menjawab. Dipandanginya Ki Citra Jati dengan tajamnya. "Apa maksud pertanyaanmu, Kisanak?" geram Ki Demang itu kemudian. "Aku tidak bermaksud apa-apa, Ki Demang. Aku hanya bertanya. Aku pun ingin bertanya, apakah Ki Demang juga mengizinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindak kekerasan yang lain untuk mendapatkan upah?" "Cukup," bentak Ki Demang. "Sekarang kita selesaikan persoalan kita. Ki Jagabaya akan bertanding dengan anakmu laki-laki, karena kau menantangnya. Jika aku yang disebut sebagai penantang, baiklah. Tetapi bukankah tantangan ini Ki Demang terima dengan baik?" "Ya. Aku terima tantanganmu dengan baik, meskipun yang akan bertanding adalah Ki Jagabaya melawan anakmu laki-laki. Jika tantangan ini sudah Ki Demang terima dengan baik, maka apapun yang terjadi, kami tidak akan dapat dianggap bersalah. Ya. Jika di luar sadarnya Ki Jagabaya telah membunuh, maka ia tidak dapat dianggap bersalah atau menyalahgunakan wewenangnya, sebagaimana orang yang kemarin malam dicekiknya. Ternyata orang itu mati. Tetapi Ki Jagabaya tidak bersalah." Ki Citra Jati mengerutkan dahinya. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Gelagah Putih, seakan-akan ia ingin memperingatkan bahwa Ki Jagabaya kemarin telah membunuh seseorang dengan tanpa kesan apapun juga.
Gelagah Putih menyadari pula kemungkinan itu. Ki Jagabaya ternyata seorang yang dapat berbuat apa saja, yang bahkan kadang-kadang di luar dugaan. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Gelagah Putih dan Ki Jagabaya sudah berdiri berhadapan. Ketika Ki Citra Jati sempat memperhatikan wajah Ki Jagabaya, maka seakan-akan ia melihat pancaran hatinya yang kelam. Ia bukan seorang Jagabaya yang baik sesuai dengan tugasnya, berkata Ki Citra Jati itu di dalam hatinya. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih pun telah berhadapan dengan Ki Jagabaya. Matanya nampak merah oleh kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Kau yang baru kemarin sore hilang pupuk lempuyangmu, sudah berani melawan aku, geram Ki Jagabaya. Sebenarnya perkelahian ini tidak perlu, jawab Gelagah Putih. Persetan. Ayahmu telah menghinaku. Sekarang kaulah yang akan menjadi korban. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia sudah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Baginya, Ki Jagabaya adalah orang yang sangat berbahaya. Tidak kalah berbahayanya dengan Raden Kuda Sembada sendiri. Sejenak kemudian, Ki Jagabaya itu mulai bergeser. Dengan demikian, maka Gelagah Putih pun telah bergeser pula. Ternyata Ki Jagabaya tidak ingin memperpanjang waktu, tiba-tiba saja Ki Jagabaya itu pun meloncat dengan cepatnya. Kedua tangannya terjulur lurus, langsung menjangkau ke arah leher Gelagah Putih. Gila, Ki Jagabaya ini, berkata Gelagah Putih di dalam batinnya. Ia langsung ingin menyelesaikan pertempuran ini. Agaknya Ki Jagabaya itu benar-benar ingin mencekik leherku. Namun justru karena itu, maka Gelagah Putih tidak mengelak. Dibiarkannya tangan Ki Jagabaya itu menjangkau lehernya, setelah Gelagah Putih mengamati jari-jarinya. Tidak ada yang berbahaya pada jari-jari Ki Jagabaya. Tidak ada kuku baja. Bahkan kukunya sendiri tidak dibiarkannya tumbuh panjang. Karena itu, maka sentuhan jari-jari Ki Jagabaya itu tidak akan berakibat parah bagi Gelagah Putih. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih telah memusatkan perhatiannya ke dada Ki Jagabaya. Gelagah Putih tidak mempergunakan aji sigar bumi. Tidak pula mempergunakan ajinya yang lain. Namun dengan kekuatan tenaganya yang besar, Gelagah Putih menunggu Ki Jagabaya yang menjangkau lehernya itu bergerak semakin dekat. Ki Jagabaya yang melihat Gelagah Putih tidak berusaha menghindar, menjadi semakin bernafsu. Ia akan menunjukkan bahwa pada serangannya yang pertama ia sudah dapat melumpuhkan lawannya yang sombong itu. Jika karena sentuhan jari-jarinya lawannya itu mati, itu adalah salahnya sendiri. Ki Jagabaya tidak akan menyesalinya, meskipun lawannya masih muda. Ia pun akan berkata, salahnya sendiri. Sebagaimana orang yang dibunuhnya semalam. Namun dalam pada itu, demikian jari-jarinya menyentuh leher Gelagah Putih, maka Gelagah Putih itu justru seakan-akan bergerak menyongsongnya. Bersamaan dengan itu, telapak tangan Gelagah Putih pun dengan derasnya telah menghantam dada Ki Jagabaya. Meskipun tidak dilambari dengan kekuatan puncaknya, namun hentakan telapak tangan Gelagah Putih itu seakan-akan telah merontokkan tulang-tulang iganya. Bahkan seisi dadanya. Terdengar Ki Jagabaya itu berteriak kesakitan. Ia terdorong beberapa langkah surut. Kemudian jatuh terguling di tanah. Ki Demang serta bebahu yang menyertainya terkejut. Ki Jagabaya menurut pendapat mereka adalah seorang yang berilmu tinggi. Namun pada sentuhan tangan lawannya yang pertama, Ki Jagabaya sudah terpelanting jatuh. Ki Jagabaya memang berusaha untuk bangkit. Tetapi ketika ia berhasil untuk berdiri dengan kedua kakinya, tiba-tiba saja ia pun telah terhuyung-huyung pula dan jatuh terduduk. Kenapa kau Ki Jagabaya? Ki Jagabaya akan menjawab. Tetapi darah telah mengalir dari sela-sela bibirnya. Wajah Ki Demang menjadi merah. Luka Ki Jagabaya bukan hanya main-main. Luka di dalam dadanya itu tentu parah. Ki Jagabaya, berkata Gelagah Putih. Aku tidak akan menambah parah lukamu, agar 5 hari lagi kau dapat bertanding melawan adikku perempuan. Tetapi tangan adikku lebih berat dari tanganku, sehingga dengan tangannya ia berhasil membunuh kuda Sembada yang telah menghamburkan senjata rahasianya. Ki Jagabaya yang masih duduk di tanah itu mengumpat perlahan. Namun kemudian kedua telapak tangannya menekan dadanya yang terasa nyeri sekali. Ki Demang. Sekarang apa lagi? Bertanya Gelagah Putih kepada Ki Demang. Apakah kita akan menunggu 5 hari lagi, atau Ki Demang mempunyai cara lain? Tetapi ingat, Ki Demang. Jika kami masih harus menunggu 5 hari lagi, maka Ki Demang yang harus membayar penginapan kami selama 5 hari.
Bahkan kami tidak hanya akan tinggal di pondok kecil ini saja. Jika sudah kosong, besok kami akan pindah ke gandok sebelah kiri. Meskipun uang sewanya jauh lebih tinggi, aku tidak peduli, karena Ki Demanglah yang akan membayar. Persetan dengan kau, geram Ki Demang. Jadi bagaimana? Jika kami harus menunggu di sini, serta Ki Demang yang akan membayar uang sewanya, maka 5 hari lagi itu akan menjadi batas kemungkinan Ki Jagabaya dapat melihat cahaya matahari. Jika Ki Jagabaya harus bertanding melawan adikku perempuan, maka itu akan berarti akhir dari hidupnya. Karena itu, aku harap Ki Jagabaya dapat memanfaatkan waktu yang tinggal 5 hari bagi hidupnya ini sebaik-baiknya. Mungkin menitipkan istri dan anak-anaknya, atau menjual rumah dan halamannya, karena yang diperlukan Ki Jagabaya hanyalah sesobek tanah di kuburan. Kau terlalu sombong, anak muda. Sepantasnya mulutmu itu dikoyakkan. Bersiaplah Ki Demang, jika kau akan mengoyakkan mulutku. Wajah Ki Demang menjadi merah. Tetapi ia pun berkata, aku seorang Demang. Tugasku banyak sekali, sehingga aku tidak dapat terikat berurusan dengan kalian. Lalu ia pun berpaling kepada bebahu yang seorang lagi itu. Bawa Ki Jagabaya pulang. Apakah kau tidak merasa aku tantang, sebagaimana kau menganggap ayahku menantang Ki Jagabaya untuk berkelahi melawan aku? Persetan kau, anak iblis, geram Ki Demang sambil melangkah meninggalkan tempat itu. Tidak ada orang yang menyaksikan pertempuran itu dengan jelas, karena tidak seorang pun boleh mendekat. Tetapi ada juga 1-2 orang yang sempat mengintip dari kejauhan. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi mereka melihat bagaimana mudahnya anak muda itu menjatuhkan Ki Jagabaya, yang terkenal di seluruh Kademangan Wirasari itu. Apakah mataku mulai rabun, desis orang yang melihat perkelahian itu ketika ia duduk di serambi depan penginapan itu. Mungkin kau benar. Aku melihat Ki Jagabaya yang agaknya telah terluka dalam. Aku melihat darah di bibirnya. Orang yang sempat mengintip perkelahian itu pun berkata pula. Jika benar apa yang aku lihat, maka orang yang bermalam di pondok kecil itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Ki Jagabaya baginya tidak lebih dari sebatang kayu, yang dengan mudahnya dibantingnya ke tanah. Selama ini, kapanpun aku pergi ke Wirasari, setiap orang selalu mengatakan betapa tingginya ilmu Ki Jagabaya. Selain membicarakan tentang ilmunya yang tinggi, maka Ki Jagabaya adalah seorang yang keras, dan bahkan seorang yang pertimbangan nalarnya terlalu pendek. Berapa orang yang sudah dibunuhnya? Tidak mustahil bahwa ada di antara mereka orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Tetapi kali ini, Ki Jagabaya terbentur kekuatan ilmu yang tidak teratasi. Untunglah bahwa lawannya itu bukan seorang pembunuh, sehingga Ki Jagabaya itu tidak dibunuhnya. Ya. Jika saja lawannya itu seorang yang memiliki watak seperti Ki Jagabaya, maka Ki Jagabaya itu tidak akan pernah melihat Wirasari lagi. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi pembicaraan mereka pun terhenti. Sementara itu, pemilik penginapan itu telah berada di pondok kecil. Yang baru saja terjadi akan menjadi buah bibir orang-orang Wirasari. Maaf, Kisanak, berkata Gelagah Putih. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku tidak dapat membiarkan leherku dicekik oleh Ki Jagabaya. Kisanak tidak bersalah. Tetapi apakah hal ini akan mempengaruhi penginapan ini? Maksudku, apakah orang-orang akan menghindari penginapan ini setelah terjadi peristiwa tadi? Aku kira tidak, Kisanak. Semua orang di Wirasari, atau mereka yang sering pergi ke Wirasari, mengenal siapakah Ki Jagabaya itu. Siapa pula Ki Demang? Memang seorang Demang dan Jagabaya serta bebahu yang lain di Wirasari, harus seorang yang dapat bertindak tegas dan berilmu tinggi. Tetapi seharusnya mereka tidak perlu terlalu banyak membunuh, kecuali dalam keadaan terpaksa. Tetapi menurut pendengaranku, Ki Demang dan Ki Jagabaya agak sulit menghadapi seorang yang disebut-sebut sebagai seorang yang mempunyai pengaruh yang kuat di lingkungannya. Siapa? Seseorang yang mempunyai hubungan dengan perguruan Kedung Jati. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Sejenak kemudian, maka pemilik penginapan itu pun telah meninggalkan pondok kecil. Ia telah memerintahkan orang-orangnya untuk tetap berjaga-jaga. Yang seharusnya beristirahat pun telah diperintahkannya untuk tetap berada di penginapan. Apakah yang mungkin terjadi? Bertanya salah seorang petugas di penginapan itu. Kita tidak tahu, apakah Ki Demang dan Ki Jagabaya mau menerima keadaan itu. Mereka seakan-akan telah dipermalukan oleh orang-orang yang menginap di pondok kecil itu.
Orang-orang di seluruh Wirasari akan menceritakan apa yang telah terjadi di penginapan ini. Jika terjadi sekelompok orang yang diperintahkan oleh Ki Demang untuk menindak orang-orang itu, apakah kita akan ikut campur? Tidak. Kita tidak akan ikut campur. Tetapi jika dalam keadaan yang rumit itu ada orang yang berusaha memanfaatkan keadaan, maka kita perlu menyelamatkan penginapan kita. Para petugas itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti maksud pemilik penginapan itu. Mungkin saja sekelompok orang akan memanfaatkan keadaan dengan merampok orang-orang yang menginap di penginapan itu, pada saat sekelompok orang yang diperintahkan oleh Ki Demang berusaha menindak orang-orang yang menginap di pondok kecil itu. Bahkan mungkin orang-orang yang mendapat perintah Demang itu telah membawa serta kawan-kawannya untuk melakukan kejahatan, bersamaan dengan saat mereka menjalankan perintah Ki Demang. Dalam pada itu, Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun memperhitungkan kemungkinan itu. Apalagi mereka sudah pernah mendapat tawaran dari salah seorang bebahu agar mempergunakan orang-orang upahan untuk menyelamatkan Nyi Citra Jati dan Rara Wulan yang mereka laporkan telah diculik orang. Mereka akan dapat mempergunakan orang-orang upahan itu, berkata Ki Citra Jati. Apakah kita harus menghindar, Ayah? Agaknya masih ada waktu. Sementara itu, agaknya Rara Wulan yang sudah menjadi berangsur baik dapat juga berjalan meninggalkan penginapan ini. Tetapi Ki Citra Jati menggeleng. Katanya, kita sudah terlanjur basah. Kita tidak akan pergi. Aku berharap bahwa esok pagi keadaan Rara Wulan sudah menjadi semakin baik. Jika mereka benar-benar akan bertindak dengan mempergunakan orang-orang upahan, maka agaknya besok mereka baru akan datang. Atau mungkin malam nanti, Ayah, sahut Gelagah Putih. Ki Citra Jati menggeleng. Katanya, menurut perhitunganku, mereka akan datang di siang hari. Mereka ingin banyak orang yang melihat bagaimana mereka mempermalukan kita di sini. Apakah yang harus kita lakukan? Kita tidak mau dipermalukan. Karena itu pula kita tidak akan lari. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Kesannya memang berbeda. Lari dan menghindar. Tetapi Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Ki Citra Jati sudah mengatakan bahwa ia tidak akan lari. Dalam pada itu, keadaan Rara Wulan memang berangsur baik. Lebih cepat dari yang diduganya. Selain obat yang ditaburkan, maka Rara Wulan juga mendapat pengobatan yang harus diminumnya untuk dapat mengembalikan tenaganya lebih cepat. Rara, berkata Gelagah Putih ketika Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati berada di luar. Jika orang-orang itu datang, apakah keadaanmu sudah memungkinkan untuk setidak-tidaknya melindungi dirimu sendiri? Mudah-mudahan, Kakang. Obat Ki Citra Jati ternyata tidak kalah manjurnya dari obat-obat yang pernah dibuat oleh Kakang Agung Sedayu, berdasarkan pengetahuan dari Kiai Gringsing. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, ya. Kakang Agung Sedayu memang belum memiliki kemampuan pengobatan setingkat dengan Kiai Gringsing. Tetapi nampaknya Kakang Agung Sedayu berusaha dengan sungguh-sungguh. Rara Wulan yang sudah duduk di bibir amben itu pun kemudian bangkit berdiri. Perlahan-lahan ia menapak dan berjalan hilir mudik. Penyembuhannya berlangsung demikian cepatnya, lebih cepat dari dugaanku, berkata Rara Wulan kemudian. Gelagah Putih tersenyum. Ia melihat keadaan Rara Wulan yang sudah menjadi jauh lebih baik. Masih ada waktu untuk semalam. Mudah-mudahan kekuatanmu sudah pulih kembali, meskipun lukamu belum sembuh benar. Luka ini tidak akan mengganggu, Kakang, meskipun masih belum sembuh. Aku sependapat dengan Ki Citra Jati. Ki Demang Wirasari tentu tidak akan menerima begitu saja kekalahan Ki Jagabaya. Jika mereka akan datang kembali, biarlah mereka datang. Bahkan seandainya nanti malam sekalipun. Aku tentu sudah pulih kembali. Syukurlah, Rara. Meskipun demikian, sekarang pergunakan waktumu untuk beristirahat sebaik-baiknya, agar pada saatnya tenagamu kau pergunakan, tenagamu benar-benar sudah utuh kembali. Rara Wulan mengangguk-angguk. Ia pun kemudian telah berbaring kembali, sementara Gelagah Putih pun melangkah keluar biliknya. Dilihatnya Ki Citra Jati duduk di atas lincak bambu panjang di halaman belakang penginapan itu. Nampaknya mereka pun sedang membicarakan persoalan yang sedang mereka hadapi. Ketika mereka melihat Gelagah Putih keluar dari biliknya, maka Ki Citra Jati pun memanggilnya untuk duduk bersamanya di lincak bambu panjang itu.
Bagaimana keadaan Rara Wulan? Bertanya Nyi Citra Jati. Keadaan sudah berlangsung baik, Ibu, jawab Gelagah Putih. Syukurlah. Tetapi jika besok orang-orang Ki Demang itu datang, bukankah tenaga Rara Wulan sudah menjadi bertambah baik lagi? Ya, Ibu. Nampaknya tenaganya sudah hampir pulih kembali, meskipun lukanya masih belum sembuh. Aku sedang membicarakannya dengan ayahmu. Apakah Rara Wulan saja yang harus kita jauhkan, sementara kita tetap berada di sini? Tidak, Ibu, jawab Gelagah Putih. Aku sudah bertanya kepadanya, apakah ia sudah mampu melindungi dirinya sendiri? Apakah jawabnya? Menurut Rara Wulan, ia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Mungkin lukanya akan dapat berdarah lagi. Tetapi daya tahannya akan dapat mengatasinya, sementara obat dari ayah sudah dapat memulihkan tenaganya. Ia masih akan mengalami 3 kali pengobatan. Petang ini. Nanti tengah malam dan esok pagi-pagi. Jika mereka belum datang wayah pasar Temawon, Rara Wulan sudah dapat berobat sekali lagi. Obat yang dioleskan serta obat yang harus diminumnya, berkata Ki Citra Jati. Ya, ayah. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Mudah-mudahan Rara Wulan benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika seorang menyalakan oncor di regol samping halaman belakang penginapan, maka mereka bertiga pun masuk ke bilik mereka yang juga sudah menjadi terang, karena seorang petugas telah meletakkan lampu minyak di ajuk-ajuk. Sementara itu Rara Wulan sudah bersiap-siap untuk pergi ke Pakiwan. Malam itu, Ki Citra Jati dan Gelagah Putih bergantian berjaga-jaga di dalam bilik mereka. Sementara itu, beberapa kali terdengar langkah petugas penginapan yang bertugas mengelilingi halaman penginapan itu. Lebih sering dari malam-malam yang lain, karena kebetulan di penginapan itu sedang ada persoalan. Bahkan yang bertugas berkeliling tidak hanya seorang saja, tetapi 2 orang. Sekali-sekali terdengar bercakap-cakap, namun kemudian suara mereka hilang ketika mereka melangkah menjauh. Namun tidak seperti yang diperhitungkan oleh Ki Citra Jati bahwa Ki Demang dan orang-orangnya akan datang esok siang agar banyak orang yang melihat keluarga Ki Citra Jati itu dipermalukan. Tetapi malam itu, penginapan itu telah menjadi gempar. Sekelompok orang telah datang untuk mencari Ki Citra Jati dan keluarganya. Tetapi yang tidak pernah terlintas di kepala Ki Citra Jati dan keluarganya telah terjadi pula. Gelagah Putih yang kebetulan sedang mendapat giliran untuk berjaga-jaga, mendengar langkah-langkah yang tergesa-gesa ke pintu pondok kecilnya. Kemudian perlahan-lahan pintu bilik itu telah diketuk dari luar. Namun ternyata ketukan pintu itu telah membangunkan semua orang yang tidur di dalam bilik itu. Siapa? Bertanya Gelagah Putih. Aku. Petugas di penginapan ini. Gelagah Putih kemudian memberi isyarat kepada yang lain, bahwa ia membuka pintu itu. Ki Citra Jati pun kemudian bangkit pula dan berdiri tidak terlalu jauh dari pintu. Ketika pintu terbuka, maka yang berdiri di luar adalah 2 orang petugas penginapan itu. Ada apa? Bertanya Gelagah Putih. Seorang bebahu telah diutus Ki Demang untuk menemui para petugas di penginapan ini, berkata seorang dari mereka. Apakah Ki Demang dan kawan-kawannya akan datang untuk menebus kekalahan Ki Jagabaya? Tidak. Justru sebaliknya. Apa maksudmu, Kisanak? Bebahu itu telah membawa pesan dari Ki Demang agar kalian berhati-hati. Hei! Gelagah Putih terkejut. Sekelompok orang telah datang kepada Ki Demang untuk mengurus kematian Raden Kuda Sembada. Mereka memaksa Ki Demang untuk berbicara, siapakah yang telah membunuhnya. Ki Demang tidak mempunyai kesempatan untuk ingkar, karena Ki Demang memang sudah mendapat laporan tentang kematian Raden Kuda Sembada. Karena itu, Ki Demang terpaksa menunjukkan di mana kalian menginap. Jika Ki Demang tidak mau mengatakannya, maka Ki Demang akan mendapat bencana. Di mana bebahu itu sekarang? Ia segera meninggalkan penginapan ini. Ia tidak mau terlibat. Karena itu maka sebelum kawan-kawan Raden Kuda Sembada itu datang, ia lebih dahulu pergi. Ki Citra Jati pun melangkah mendekat sambil bertanya. Kalian mengenal bebahu itu? Kami mengenalnya. Elkan tempat ini. Apakah kalian kenal orang-orang yang sering bekerja sama dengan Ki Demang dan Ki Jagabaya? Ada di antaranya yang kami kenal. Apakah mereka memang orang-orang upahan untuk melakukan kekerasan? Ya. Tolong, anak-anak muda. Jika orang-orang yang dikatakan oleh Ki Demang itu benar-benar datang, amati mereka. Apakah mereka bukan orang-orang upahan Ki Demang sendiri?
Kalian tidak usah melibatkan diri, karena persoalan ini adalah persoalan kami. Jika kalian terlibat, maka tanpa kami, kalian akan tetap berada di dalam ancaman mereka. Yang penting bagi kami tidak senang diadu domba oleh Ki Demang dengan kawan-kawan kuda sembada. Baik. Aku akan mencoba mengamati mereka tanpa melibatkan diri dalam perkelahian. Meskipun sebenarnya kami berkewajiban melakukannya, karena kerusuhan itu terjadi di penginapan kami. Terima kasih. Namun jika mereka benar-benar kawan-kawan kuda sembada dari perguruan Kedung Jati, maka sulit bagi kalian untuk melawan mereka. Kedua orang petugas dari penginapan itu mengangguk-angguk. Mereka tahu pasti bahwa keluarga yang bermalam di pondok kecil itu adalah keluarga yang berilmu tinggi. Sejenak kemudian, maka kedua orang petugas itu pun meninggalkan pintu pondok kecil itu dan kembali ke Serambi Gandok. Jika benar pesan yang dibawa itu, maka kita akan menghadapi kelompok yang tentu lebih berat dari orang-orang yang digerakkan oleh Ki Demang itu, desis Ki Citra Jati. Tetapi kenapa Ki Demang memerlukan memerintahkan seseorang untuk menghubungi kita, bertanya Nyi Citra Jati. Inilah Wirasari, yang diselimuti rahasia yang sulit untuk dijelaskan. Bahkan agaknya orang-orang Wirasari sendiri tidak dapat mengerti isi perut kademangannya ini. Nyi Citra Jati menarik nafas panjang. Sementara itu, Ki Citra Jati pun berkata kepada Rara Wulan. Kau masih sempat mengobati lukamu dan minum obatmu lagi, Rara Wulan. Ya, Ayah, jawab Rara Wulan. Ki Citra Jati pun kemudian telah menyiapkan obat untuk Rara Wulan sambil berkata. Gelagah Putih. Masih ada kesempatan untuk mengobati luka-luka istrimu. Gelagah Putih pun kemudian mengobati luka Rara Wulan dan kemudian menaburkan serbuk obat ke dalam air putih yang sudah dimasak. Setelah diaduknya, maka Gelagah Putih itu pun berkata. Minumlah, Rara. Rara Wulan pun meneguk obat itu sampai habis, seperti yang selalu dilakukannya. Seperti biasanya, setelah minum obat itu, maka tubuhnya menjadi semakin segar. Rasa-rasanya tenaganya pun menjadi pulih kembali. Tetapi lukamu belum sembuh Rara, berkata Gelagah Putih. Luka itu tidak terasa mengganggu, Kakang, jawab Rara Wulan. Tetapi kau tidak dapat mengabaikannya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Demikianlah, keempat orang itu tidak lagi berbaring di amben yang besar itu. Tetapi mereka duduk menunggu apa yang akan terjadi. Sebaiknya kau berbaring saja Wulan, berkata Ki Citra Jati kepada Rara Wulan. Simpan tenagamu baik-baik. Pada saatnya kau akan memerlukannya. Tetapi Rara Wulan tersenyum sambil berkata. Apakah ada bedanya? Aku sekarang duduk bersandar dinding. Bukankah tidak berbeda dengan jika aku berbaring? Ada bedanya. Tetapi memang tidak terlalu banyak. Peredaran darahmu. Tetapi rasa-rasanya aku menjadi lebih tenang jika aku duduk meskipun bersandar dinding, Ayah. Baiklah, memang tidak banyak bedanya. Namun pembicaraan mereka pun terhenti. Mereka mendengar langkah kaki beberapa orang mendekati pintu pondok kecil itu. Kemudian terdengar suara ketukan. Siapa? Bertanya Ki Citra Jati. Masih ada orang yang terjaga di bilik ini, terdengar suara seseorang di luar pintu. Buka pintunya, terdengar pula suara yang lain. Siapakah kalian? Bertanya Ki Citra Jati. Buka pintunya. Nanti kalian akan mengetahuinya. Sebut nama salah seorang dari kalian, apakah aku sudah mengenalnya? Sahut Ki Citra Jati. Itu tidak perlu. Buka saja pintunya. Tidak. Sebelum salah seorang dari kalian menyebut nama. Meskipun aku tahu bahwa kalian tentu akan menyebut sembarang nama. Bahkan mungkin nama orang yang sudah kalian bunuh. Persetan dengan kau. Jika kau tidak mau membuka pintunya, maka aku akan merusaknya. Pintu itu bukan pintuku. Jika kau ingin merusaknya, lakukan. Tetapi kau akan menambah lawan, karena para petugas penginapan ini akan marah pula kepada kalian. Anak iblis. Buka pintunya. Sebut sebuah nama. Namaku Macan Larapan. Nama yang bagus. Buka pintunya. Ki Citra Jati pun melangkah ke pintu. Namun ia memberi isyarat kepada keluarganya untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Demikian pintu terbuka, maka 4 orang telah memasuki bilik itu, sementara Ki Citra Jati pun melangkah surut. Jadi inikah seluruh keluargamu yang dikagumi orang itu? Kenapa dikagumi? Bertanya Ki Citra Jati.
Salah seorang dari kalian telah membunuh Raden Kuda Sembada. Seorang yang berilmu tinggi. Apakah kalian mempunyai hubungan dengan Raden Kuda Sembada itu? Aku adalah adiknya, seorang yang bertubuh raksasa melangkah ke depan. Aku berjanji untuk membunuh orang yang telah membunuh kakakku itu. Kami membunuhnya bersama-sama. Kami bertempur dalam satu kebulatan. Karena itu, jika kau bertanya siapakah yang telah membunuh Kuda Sembada, maka jawabnya adalah, kami berempat. Jangan macam-macam, sahut orang bertubuh raksasa itu. Kau kira tidak ada saksi yang dapat bercerita, siapakah yang telah membunuh kakakku itu? Lalu kau mau apa? Aku akan membunuhnya. Kakakmu Kuda Sembada itu pun tidak mampu mengalahkannya. Apalagi kau. Kau kira seorang adik tidak akan dapat melampaui kakaknya dalam olah kanuragan? Secara wadak sudah dapat kau lihat, bahwa aku jauh lebih besar dari kakakku. Kau bukan adiknya. Aku adiknya. Kau tentu dapat melihat beberapa persamaan antara aku dan kakakku. Baiklah. Siapakah kau, aku tidak peduli. Tetapi kalian harus mengetahui latar belakang dari pembunuhan yang telah kami lakukan. Tentu hanya omong kosong. Namun apapun alasannya, kalian memang harus mati. Ki Citra Jati termangu-mangu sejenak. Nampaknya memang sulit untuk berbicara dengan orang-orang itu. Pada saat mereka datang, otaknya sudah dipenuhi oleh nafsu untuk membunuh, sehingga pembicaraan-pembicaraan tidak akan ada gunanya lagi. Meskipun demikian Ki Citra Jati itu pun masih juga bertanya. Kisanak, apakah masih ada kemungkinan kita mencari jalan penyelesaian tanpa saling membunuh? Tidak, jawab orang bertubuh raksasa yang mengaku adik Kuda Sembada. Hanya ada satu kemungkinan. Kalian semuanya akan mati. Apakah kalian tidak takut akan diburu oleh Ki Demang dan Ki Jagabaya serta para bebahu? Apakah aku harus takut kepada tikus-tikus kecil itu? Kami telah datang untuk menemuinya. Semula Ki Demang memang ingin menyembunyikan kalian dengan berpura-pura tidak mengenal kalian. Tetapi nampaknya Ki Demang masih lebih menyayangi nyawanya daripada kewajibannya. Sehingga Ki Demang akhirnya menunjukkan, kemana aku harus mencari pembunuh kakakku itu. Bagus. Jika demikian, maka biarlah tidak kepalang tanggung. Kami sudah membunuh kakaknya. Sekarang kami akan membunuh adiknya dan siapapun yang mencoba membantunya. Kau terlalu sombong. Kalian memang berhasil membunuh Raden Kuda Sembada. Tetapi aku bukan Kuda Sembada. Selebihnya, kami membawa beberapa orang kawan berilmu tinggi. Kalian tidak akan dapat lepas lagi dari tangan kami. Ki Citra Jati pun termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Rara Wulan yang berdiri di dekat amben yang besar itu. Namun nampaknya Rara Wulan sudah benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bersambung ke bab 492. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.